Lulusnya tahun 76. 76. Kemudian saya 77 masuk ke Garuda. Garuda sebagai engineer. Saya engineer di lapangan di Halim Perdana Kusuma waktu itu. Untuk line maintenance untuk wide body aircraft, pesawat-pesawat besar. Sebagai insinyur ITB, rasanya gagah sekali waktu itu masuk ke Garuda, terus ikut merawat pesawat terbang yang besar gitu. Tapi begitu masuk ke Halim, tidak diterima oleh lingkungan. Lingkungannya adalah mekanik lulusan STM. Ada lagi seniornya adalah lulusan Curug. Jadi saya sendirian di sana. Ikut masuk ke dalam kokpit. Kalau di dalam kokpit itu di situ banyak sekali switch-nya. Ratusan switch-nya. Saya nggak boleh pegang satu pun switch. Jadi saya duduk di kokpit di kursi observer di tengah. Mekaniknya ada yang di kursi captain, ada yang di kursi co-pilot. Ceklak. Dia ngidupin ini, matiin ini, ngatain. Saya cuma diem aja, duduk aja. Insinyur mesin ITB, duduk aja. Lama-lama saya berpikir, saya harus punya license itu. Tapi dalam lingkungan ini, insinyur itu ada gap antara mekanik dengan insinyur, ada gap, cultural gap. Jadi saya dimusuhin karena gaji saya lebih besar, tapi saya nggak bisa apa-apa. Cuman punya titel aja gitu. Akhirnya saya cari jalan, saya bergaul dengan cleaner. Saya tetap rajin, saya masuk jam 6 pagi, pulang jam 10 malam setiap hari. Kenapa jam 10 malam? Karena pesawat terbang keluar dari pesawat besar itu berangkatnya sore atau malam. Jadi saya pulang jam 10, jam 8, tapi jam 6 saya selalu sudah masuk sana. Bergaul sama cleaner. Kenapa cleaner? Cleaner itu juga butuh bantuan. Jadi cleaner itu kalau kerja dia pakai chemicalnya bahasa Inggris dia nggak bisa ngerti. Saya ikut jelaskan. Karena hubungan saya baik dengan cleaner, akhirnya mekaniknya lihat, loh ini insinyur satu ini aneh. Kok mainnya sama cleaner gitu. Ya, akhirnya mekanik bisa nerima saya bergaul dengan mekanik, dengan cleaner. Kemudian saya mengerti kenapa mekanik cemburu terhadap insinyur. Karena insinyur itu gajinya besar, nggak bisa apa-apa, nggak punya license. Saya lihat kalau untuk cari license susah. Kemudian suatu saat saya ketemu dengan engineer atau mekaniknya Singapore Airlines. Mekanik Singapore Airlines itu kalau setelah kerja pulang, dia pakai Toyota hardtop, pulang ke Hilton. Hilton itu dulu di Semanggi, pulang, turun, dia gym dulu, olahraga. Loh kok enak banget. Mekanikku gembel, pakai wear pack, bau oli, ini kok enak, kayak orang kaya gitu. Saya tanya sama dia, kamu sekolah apa kok hidup kamu enak gitu? Oh saya ini aircraft engineer. Apa sekolahnya? D4, D3 di aeronautical engineering gitu. Oh gitu. Jadi anak-anak mekanik ini harus di-upgrade pikiran saya gitu. Kemudian karena hubungan saya baik dengan mereka, kebetulan pada waktu di ITB saya kalau karate itu menangan. Jadi piala saya banyak nih, di rektorat itu banyak. Jadi waktu itu rektornya Pak Wiranto, saya bilang, Pak Wiranto, saya pengen bikin sekolah, Pak Wiranto, gitu. Sekolah apa, Ruth? Sekolah mekanik, sekolah aeronautical engineering. Di mana? Di Hanggar, Pak. Oh, bagus, Ruth, bagus, gitu. Iya, Pak, tapi ada syaratnya. Saya minta pakai ijazah ITB, Pak. Loh, kok gitu? Iya Pak, kalau nggak pakai cap gajah mana mau orang sekolah. Lalu yang ngajar siapa? Yang ngajar ya insinyur-insinyur yang di ITB, di Garuda, dan insinyur di ITB yang aeronautic engineering. Sama waktu itu ada mekanik Swiss, Politeknik,
itu ikut ngajar. Jadi kita bikin Politeknik Aeronautical Engineering di ITB. Dia liatin saya, Pak Wiranto. Jancuk kamu. Ya sudah, boleh. Ya nggak apa-apa. Jantuk tapi boleh nggak apa-apa. Akhirnya kita bikin sekolah. Kita bikin sekolah di hanggar. Bikin sekolah di hanggar Aeronautical Engineering D3. 600 mekanik ikut. Siapa yang ngajar? Insinyur ITB. Insinyur ITB kalau ngajar di kelas. Tapi kalau waktu di lapangan yang ngajarin mekanik, itu otomatis blended. Antara mekanik dan insinyur jadi satu. Itu kekuatannya Garuda. Kekuatannya mekanik. Jadi kalau bikin program untuk ada cultural gap, nggak bisa, kamu rukun sama dia dong, nggak bisa. Kita harus bikin program. Program yang menguntungkan dua-duanya. Nah, kemudian setelah programnya jalan, ratusan mekanik itu bisa punya license, ijazah ITB. Nah, orang-orang mekanik itu ijazah ITB-nya dipasang. Di mana dipasang? Di ruang tamu. Loh, kenapa kalau dipasang ruang tamu? Ya biar tetangga saya ngerti saya lulusan ITB, Pak. Jadi memang seperti itulah. Saya utang budi. Jadi saya utang budi kepada insinyur yang ngajar mekanik ini. Saya utang budi, saya janji suatu saat saya akan bikinkan sekolah untuk mereka. Oke. Kemudian pada waktu tahun 88, sebelumnya saya ambil FAA license. Jadi sekolah di Amerika untuk dapat FAA license itu membutuhkan pengetahuan teknis sangat detail. Jadi pesawat terbang itu skinnya, kulitnya itu kan dari aluminium. Aluminium itu nggak ada dilas, semua pakai paku keling, rivet. Orang yang punya license FAA itu harus hafal. Rivet nomor sekian, tempatnya di pesawat itu di sini. Bentuknya seperti ini, hafal dia, betul-betul. Jadi kalau ditunjukin ini rivet apa, posisi di mana, pasti tahu. Kemudian praktek, saya sekolah mekanik untuk sheet metal di Taiwan 3 bulan. Bagaimana memperbaiki pesawat terbang yang bolong, ketabrak traktor, ketabrak burung, segala kita praktek, tangan kita harus bisa. Setelah itu saya ke Amerika, saya beli buku 4 buku, bukunya tebal-tebal segini-segini. Jadi kalau buku 1 selesai, buku kedua baca, buku 1 lupa. Kan banyak sekali. Tapi akhirnya saya ujian, lulus. Setelah lulus ujian, saya ujian praktek. Ujian praktek saya di Venice Airport di Hollywood. Jadi sore saya siapkan dulu, kemudian berangkat ke sana, saya ujian praktek. Examiner-nya orang tua, gitu. Wah, udah kamu coba kerjain itu, ada perbaiki, ada yang rusak kamu perbaiki. Saya kerja, tek. Ya udah kamu lulus. Loh, kok lulus? Iya, kamu lulus. Kenapa lulus? Saya lihat kamu pegang tools. Cara kamu pegang tools benar. Kalau orang nggak pernah praktek, nggak tahu pegang toolsnya salah. Jadi berdasarkan pegang tool saya benar, saya lulus praktek. Nah, setelah saya punya FAA license, kira-kira tahun 84 lah. Saya pulang, saya beli 20 set buku. 20 set buku, saya bikin perpustakaan. Kebetulan waktu itu saya sudah di posisi kepala perawatan pesawat terbang seluruh Garuda. Saya beli buku perpustakaan, saya bilang sama mekanik kalau kamu mau ambil FAA license, silakan belajar. Setelah belajar, saya tes. Kalau nilainya 90, saya kirim ke Amerika. Ternyata banyak yang pintar. Ya puluhan, akhirnya puluhan anak-anak Garuda yang punya license FAA banyak sekali. Nah, ini adalah cikal bakal bagaimana GMF bangun. Suatu saat karena saya punya license lengkap untuk semua perawasan, sampai ngetes pesawat terbang kalau setelah overhaul 747, setelah overhaul untuk run up, ngecek semua sistem, saya punya license itu. Akhirnya saya jadi kepala GMF. Kemudian kebetulan waktu itu di dunia sedang ada Boeing salah desain. Boeing itu salah desain 747 kokpitnya di seksi 41 inci dari ujung hidungnya itu ada crack.
Crack-nya karena materialnya salah. Kalau crack itu kalau pesawat terbang, kalau di bawah itu kalau retak nggak apa-apa. Tapi kalau di atas, pesawat terbang kayak balon. Kalau di atas itu dikasih pressure supaya tekanannya sama dengan 1 atmosfer supaya penumpangnya nyaman. Jadi kalau nggak diperbaiki itu pecah cockpitnya. Kemudian Boeing tanya, siapa di dunia yang mau melaksanakan pertama kali 747 modification? Umur saya waktu itu 36 tahun, anak buah saya 3.500 di GMF, saya ngacung. Saya mau, saya bilang. Saya mau Garuda ngerjakan yang pertama. Kamu mau? Iya, tapi pakai syarat. Syaratnya adalah dikawal oleh Boeing dan FAA. Oke, boleh. Gitu. Jadi FAA dan Boeing ngawal GMF. Tapi nggak punya orang cukup untuk ngerjakan sheet metal working ini. Kemudian nengok ke Bandung. Di Bandung ternyata ada ratusan engineers, mekanik, sheet metal PTDI yang nganggur. Kemudian saya sowan ke GMF, ke PTDI waktu itu, mungkin Pak Paramayuda mungkin. Pak, mohon izin, saya mau kerjasama. Apa? Ini ada program besar, Pak. Wah, mekanik. Oh ya, boleh. Kebetulan nganggur. Gitu. Berapa harga sewanya? Oh, 1 man hour $17. Oke, setuju PTDI. Daripada nganggur, $17 besar. Di Garuda saya dimarahin orang. Terus, kamu kok nyewa orang PTDI $17 apa-apaan? Loh, Pak, kalau Bapak nyewa dari luar negeri itu $70, Pak. Ini kan $17. Oh gitu, coba periksa. Oh benar, ya sudah boleh. Jadi boleh nyewa 350 orang PTDI kerja di GMF. Anak-anak ini indekos di GMF, kerja semua, akhirnya sukses. Section 41 modification 747 sukses di dunia dikerjakan oleh GMF. Kemudian mulai ngarang lagi saya. Kalau sudah bisa memperbaiki cockpit 747 pesawat yang besar, harusnya bisa overhaul pesawat besar dong gitu. Nah, kan badannya pesawat kecil Fokker 28, DC-9 kita udah punya. Nah, ini kepalanya besar, ikannya yang kecil kan bisa. Logikanya bisa. Oh, bisa kalau gitu. Terus mau ngapain? Saya mau ambil alih semua perawatan pesawat terbang dari luar negeri pulang ke Indonesia. Waduh. Saya bilang sama direktur utama, Pak, ini prestasi, Pak. Kalau kita bisa ngerjakan ini, kita punya kerjaan banyak dari seluruh dunia untuk kerja di Indonesia. Kenapa saya berani ngarang? Karena saya tahu bahwa pekerjaan pesawat terbang itu pekerjaan yang kayak ngukir. Kerjaan pakai rivet, gitu, itu sama dengan ngukir orang Bali atau batik orang Jawa. Jadi orang Jawa, orang Bali itu talented, tangannya tuh prigel untuk ngerjakan pesawat terbang. Orang Amerika tuh tangannya kan gede-gede segede pisang itu. Nah, dia kurang prigel. Nah, saya memberanikan diri akhirnya bisa. Ternyata sukses. Nah, pada waktu mau ambil alih pesawat terbang overhaul dari Swiss Air, banyak yang nggak suka. Kenapa? Saya suatu saat, saya cerita aja pengalaman ini. Suatu saat setelah semua siap, saya dipanggil direktur utama dengan semua GM saya sama VP saya ajak. Direktur utamanya nanya, Ruth, saya dengar GMF tidak siap untuk melaksanakan design overhaul. Kaget saya. Yang ikut waktu itu ada yang namanya Suryanto, itu kepala KNKT. Dr. Suryanto itu ikut jadi engineer yang menghadiri itu. Dia lihat. Tegang waktu itu. Saya terangkan, Pak, programnya udah gini, 747 udah selesai, kemudian semua persiapan udah siap, Swiss Air sudah setuju, semua sudah siap. Itu tinggal 2 minggu pelaksanaan dipanggil. Terus di sebelah saya ada satu orang,
kepala engineering Garuda, dia berdiri. Dia bilang, Bapak Direktur Utama, ternyata GMF tidak siap. Tidak siap melaksanakan overhaul di 10. Ini buktinya. Satu gini, bukti kertas-kertas. Ini nggak siap, ini nggak siap, ini nggak siap. Ini kaget saya. Nah, ini kan kepala engineering saya yang angkat. Loh kok bisa khianat gitu? Terus dia bilang, Pak, ini bukti saya serahkan kepada Bapak Direktur Utama melalui Pak Rudi. Kasihin saya. Set. Saya terima, saya kantongi. Terus saya lihat Direktur Utama. Pak, Direktur Utama, mohon izin. Saya jelaskan. Ini adalah kesempatan bangsa Indonesia melaksanakan overhaul pesawat besar sendiri. Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Saya cerita bagaimana rekrut PTDI, bagaimana menyiapkan anak-anak, bagaimana license FAA, segala macam. Dia lihat saya gitu. Akhirnya dia bilang, ya sudah, saya putusan. Laksanakan. Sudah selesai. Alhamdulillah dilaksanakan. Besok paginya, kepala engineering saya berhentiin. Saya ganti dengan orang yang namanya Pak Hadinoto. Ya, saya ganti. Karena nggak bisa. Dalam satu tim nggak boleh ada pengkhianat. Nanti dia akan ganggu program. Oke, kemudian selesai. Kemudian kebetulan waktu itu saya memang kepala GMF, budgetnya 300 miliar 1 tahun, tapi tidak bisa baca laporan keuangan. Gimana mempertanggungjawabkannya? Akhirnya malam hari saya sekolah di UI, saya sekolah MMUI angkatan pertama tahun 88. Saya sekolah. Malam sekolah, ngerti laporan keuangan tuh kayak gini tuh. Di balance sheet kayak gini, PNL kayak gini, cash flow kayak gini, ngerti gitu. Tambah ilmu. Jalan. Kemudian saya juga pada waktu saya SMP itu saya sering main ke rumah teman saya. Rumah teman saya itu bapaknya itu tentara, di depan ruang tamunya ada granat, gitu, ada granat hadiah dari West Point. Ternyata beliau itu lulusan nomor 1 di West Point, tentara. Saya tanya, namanya Cenut, Nut, ini kamu Nut, bapakku nomor 1 Rut ning Amerika. Wah, hebat. Ayah saya tentara, tapi nggak naik-naik pangkat karena nggak sekolah. Akhirnya sejak itu saya pengen sekolah ke Amerika. Satu-satu jalan merubah hidup saya harus sekolah ke Amerika. Makanya waktu sambil saya kerja, saya selalu belajar bahasa Inggris. Saya siapkan TOEFL saya. Waktu lulus ITB, TOEFL saya 497. Sedangkan Harvard itu targetnya 600. Jadi ngejar terus naik ke sana. Nah, caranya saya kasih tahu, caranya adalah saya beli buku dari Gramedia, setiap Sabtu saya masuk kamar, saya ujian. Karena di belakang buku itu ada tesnya. Tapi supaya nggak terurak-urak, tempat bukunya itu saya fotokopi dulu, saya ujian sendiri. Jadi setiap minggu 2 jam saya ujian sendiri, naik dari 497, naik sampai 600. Pada waktu sampai 600, wah saya udah eligible untuk masuk ke universitas terbaik dunia. Kemudian di KMF itu ada kedatangan orang, Profesor Dr. John Mayer namanya. Dia dari Harvard Institute for International Development. Itu dia adalah kalau dulu zaman Pak Harto ada mafia Berkeley, itu salah satu dari mereka. Jadi mafia Berkeley itu bukan orang Berkeley, tapi campuran dokter-dokter dari Amerika yang ditugaskan oleh Pak Harto ngontrol dirjen, bukan menteri, dirjen. Dia cari BUMN terbaik, BUMN yang terbaik Garuda, divisi terbaik, divisi saya. Kemudian setelah itu, dia datang ke Hanggar. Saya anterin, karena ada kabar dari kantor pusat, ada Profesor Mayer mau datang. Saya anterin, jalan, wah kagum dia.
Ini apa? Ini saya C-41 pertama kali di dunia. Masih jalan terus beberapa pesawat dijalankan. Ini apa? Oh, ini rencananya saya mau ngerjakan overhaul DC-10. Oh gitu ya. Dia lihat saya, dia tahu tanya saya. Udah, kamu umur berapa? 36. Oke, jalan lagi. Kamu mau sekolah? Enggak. Enggak mau gitu. Saya lulusan ITB, saya sedang sekolah master di MIT. Wah gitu. Saya nggak mau. 4 kali dia nanya saya. Dia tanya, Prof, emang sekolah apa, Prof? Harvard. Mau, saya bilang. Loh, tapi syaratnya tinggi. Itu TOEFL-nya harus 500. Saya bilang, saya udah 600. Gitu. Ya sudah, gini. Itu jam 10 pagi. Hari ini ada Dr. Mary Grant. Dia diperintahkan Harvard untuk nyari calon mahasiswa di Indonesia. Dia sudah 2 minggu di sini ya, ketemu orang. Kamu coba temuin dia. Dia nanti siang jam 2 pulang. Coba kamu juga di airport. Saya kemudian punya pas untuk bisa masuk airport. Saya ketemu Dr. Mary Grant, cerita, dia senang sama saya, udah, kamu bisa masuk Harvard. Oh gitu, iya. Tapi kamu harus tes. Oke. Tes di mana? Pak, di mana? Di Boston. Ya, gitu aja. Setelah saya nggak tahu gimana caranya ke sana. Udah, sekarang mulai ngarang saya. Saya tukang ngarang. Saya ngarang kerjasama GMF dengan Lufthansa Teknik. Wah, berangkat ke Frankfurt dengan beberapa orang, sampai di sana tanda tangan MOU. Kerjasama GMF dengan Lufthansa untuk meningkatkan teknologi. Gitu ya. Setelah selesai MOU, saya tanya sama direkturnya. Pak Direktur, Lufthansa punya nggak tiket ke Boston? Wah, ada rute ke sana. Boleh nggak minta? Oh, boleh. Pulang pergi. Bisa, tanggal berapa? Tanggal segini. Oh, boleh. Itu tanggal tes saya sih. Saya berangkat ke Boston, wawancara, saya lulus. Ditanya sama Harvard. Kamu udah lulus. Yang bayarin kamu siapa? Garuda. Wah, diterima. Udah, saya dapat surat diterima. Padahal Garuda nggak punya program itu. Nggak punya program. Saya pulang sih, saya dengar-dengar. Bahasa Jawa ya dengar-dengar. Bahasa Inggrisnya dengar-dengar apa, saya nggak tahu. Dengar-dengar aja gitu. Gimana cara dapat uang gitu. Saya memberanikan diri menghadap direktur utama, Pak Parno. Pak, mohon izin Pak. Apa, Rut? Saya kenal baik sama beliau. Ini Pak, saya sebetulnya masih pengen sekolah Pak. Gitu. Sekolah apa? Kamu ini saya angkat jadi kepala GMF, Vice President paling muda di Garuda, mau ninggalin kerjaan. Kerja apa? Marah besar. Terus ya saya diem macam gitu. Emang kamu mau sekolah apa? Harvard, Pak. Hah, Harvard, kalau kamu keterima boleh kamu. Saya bilang, Pak, saya udah keterima, saya bilang gitu. Terus kerjaan kamu gimana? Kerjaan kamu gimana? Ya nanti kan kayak saya sudah menyiapkan pengganti saya, Pak. Wah, gimana? Ya udah gini, Pak, usul Pak. Kita undang Presiden. Kita undang Presiden, Pak Harto. Kalau Pak Harto berkenan dengan program ini, Pak Harto senang, saya berangkat. Tapi kalau Pak Harto tidak senang, saya tidak berangkat. Deal. Oke, deal. Deal dengan Pak Harto. Dah pada waktu datang harinya, pagi-pagi Pak Parno datang, jam 6 pagi udah datang. Itu sniper di atas hanggar udah ada, pas wapres semua udah ada. Rapi kita udah rapi kan, nggak tidur kita. Asrot saya namanya Samudra Soekardi. Itu anak teknik yang pinter. Itu kakaknya Samudra Laksamana Soekardi, keponakannya Pak Hartarto. Dia asrot. Ya. Kemudian setelah selesai, Pak Parno datang, Rut, ada teh pahit. Ada Pak? Gitu. Kenapa? Aku lorong keteng aku. Oh ya, sakit perut. Ya sudah, ada teh pahit. Bentar lagi, Rut, ada norit. Kenapa? Enggak kuat aku. Perutku sakit. Ya sudah, ada norit Pak, ada di PPK. Terus Pak Harto datang, wing, datang. Udah Rut, kamu aja yang pidato. Gitu. Loh, gimana Pak? Loh kamu, aku nggak bisa, perutku sakit. Pak Harto, Putin, Pak Parno, sama Samudra masuk.
ke tempat acara. Acara di mana? Di dalam pesawat terbang yang sedang dibedah kursinya, diudel-udel semua kabinnya, brodol semua, kawatnya berantakan semua. Kita bikin show di situ untuk mengagumkan Presiden Soeharto. Bikin show di situ. Karena kalau hanya di luar nggak kelihatan, tapi di dalam bagaimana kabin itu dibrodoli semua, kabelnya, wire-nya dibuka semua. Yang boleh masuk hanya Presiden, Bu Tin, Samudra, Surat, sama Pak Parno. Sudah saya pegang pidatonya. Saya mau masuk nggak boleh, sama Pas Pampres. Tidak terdaftar. Kamu nggak boleh masuk. Saya bilang, ya silakan aja. Kalau nggak boleh masuk, pidatonya ada saya, Presiden nunggu saya. Saya bilang gitu. Akhirnya boleh masuk, kemudian pidato, saya puji Pak Parno. Ibu Tin Soeharto dan Bapak Presiden Soeharto yang terhormat, saya cerita. Kita ngerjakan 747, ngerjakan di situ. Ini berkat kepemimpinan Bapak Soekarno. Pak Parno itu punya visi yang sangat jauh, termasuk nyekolahkan anak-anak muda ke Harvard University. Padahal di pidatonya nggak ada itu. Saya ngarang aja. Pak Harto kaget. Harvard, bagus gitu. Alhamdulillah, di pidatonya nggak ada. Setelah itu Pak Harto pulang, puas. Pak Parno bilang, jancuk kamu uruskan. Terpaksa kamu nggak izinkan sekolah. Gitu. Udah Pak Harto pulang. Saya dipanggil sama Pak Parno. Dealnya jalan. Kepala personalia itu datang. Bu Din, ini personalia. Ini Pak Rudi harus berangkat ke Harvard. Kenapa? Seminggu lagi masuk sekolah. Tuh, gimana? Lalu beasiswa gimana? Belum pernah ada, Pak. Tuh, gimana caranya? Pak Rudi golongan berapa? Golongan 15. District Manager Garuda di Amerika berapa? Golongan 12. Ya sudah. Beasiswanya 120% dari gaji DM di Amerika. $4.000. Beasiswa saya $4.000 karena Garuda nggak bisa ngitung. Jadi Pertamina waktu itu $900. Saya berangkat dengan $4.000. Oke. Singkat cerita, saya sekolah. Saya cerita satu lagi. Setelah di Harvard, Harvard itu bisa cross-register ke MIT. Jadi kalau kita daftar di UTB, kita bisa cross-register di UNPAD bisa cross-register di ITB. Itu bisa. Jadi saya masuk ngambil airline management di MIT. Di Aeronautical Engineering, di Air Transport Laboratory. Di Harvard saya ngambil public policy, bagaimana perangnya dunia, apakah Indonesia, udara Indonesia dengan Singapura, bagaimana perangnya. Kalau di MIT perang airline-nya. Masuk situ, profesornya senang sama saya. Udah kalau gitu tahun depan kamu masuk sini aja ngambil MIT. Oh gitu ya? Ya sudah. Saya daftar MIT tahun berikutnya untuk 1 master lagi. Karena saya lulusan Harvard, keterima, uangnya nggak ada lagi. Uangnya nggak ada. Jadi saya ngerang lagi. Karena biayanya itu $60.000. Kalau sekarang kan kira-kira 1 triliun, 1 miliar ya. Gitu. Jadi Harvard udah 1 miliar, ini 1 miliar. Saya keterima, udah. Saya lihat-lihat, saya cari jalan gimana, nggak ada yang mau ngasih beasiswa. Saya cari Direktur Utama Garuda, Pak Parno. Saya telepon ke Jakarta, Pak Parno di mana? Pak Parno di New York. Loh, New York itu 1 jam terbang dari Boston. Saya tinggalin kelas, saya berangkat ke New York. Mau ketemu Pak Parno. Turun dari pesawat, naik taksi ke hotel, baru buka pintu hotel, Pak Parno keluar hotel. Loh, Rudi, iya Pak. Bapak ya? Iya. Kamu mau ngapain? Mau ketemu Bapak, bilang gitu. Ya sudah, ikut saya, makan siang, ngobrol. Semua yang atur Allah. Jadi artinya siapkan diri Anda, karena lahir, mati, rezeki, jodoh itu kan diatur Allah. Tinggal saudara mau nyambut apa enggak kan gitu ya. Makan siang. Gimana menurut sekolah kamu? Bagus Pak, bagus sekali gitu. Tapi ada yang lebih hebat Pak, saya bilang. Apa itu Ruth? Airline management. Emang di dunia ada? Ada Pak. Di dunia airline management pusatnya di MIT. Oh MIT saya tahu itu. Massachusetts Institute of Technology. Wah hebat sekali itu. Itu ITB-nya Amerika Ruth gitu. Kalau kamu bisa keterima ke sana, ya kita bayarin lah. Pak, sebetulnya saya udah keterima. Wah, yang benar. Ya sudah.
Udah sekarang kamu jalan dulu. Anterin anak saya, Edi Suparno. Edi Suparno sekarang Sekjen PAN. Anterin, jalan-jalan. Ya, jalan-jalan. Pulang ke hotel lagi. Panggil bapaknya. Kumpul semua, kumpul. District manager semua, area manager kumpul semua. Gini, coba lihat Rudi ini. Dia kalau minta sesuatu, selalu dia siapkan semua. Dia hanya minta satu dari saya. Tanda tangan. Yang semua sudah dia siapin. Mana, Ruth, yang saya harus tanda tangan? Ini, Pak, dia bilang gitu. Correct? Gini, seperti Rudi, itu semua diberesin. Minta hanya satu aja. Saya tanda. $60.000. Alhamdulillah. Saya dapat beasiswa MIT. Dua cerita itu luar biasa, seperti fiksi. Tapi sebetulnya itu adalah contoh bahwa Allah sudah menyediakan semuanya. Tinggal saudara-saudara memetiknya. Tapi memetik itu tidak gratis dengan berkeringat, dengan perjuangan. Allah tidak akan merubah nasib saudara-saudara kalau saudara tidak sungguh-sungguh mengambilnya. Nggak mungkin. Saya lulusan tanaman kanak-kanak, terus berdoa kepada Allah, ya Allah, semoga saya jadi presiden Indonesia. Ya nggak mungkin, itu menyulitkan Allahnya, susah banget Allah. Susah, gimana caranya? Gitu. Nah, tapi kalau sudah tes di Harvard, keterima atau belum keterima, cuma satu aja. Satu, ya Allah, izinkan saya dapat orang beasiswa. Dikasih tuh, dikasih. Gitu. Jadi dua cerita itu, saya berhenti sampai di sini dulu, karena waktu ya, silakan kalau mau cerita. Jadi saya mungkin cerita di slide ini, saya jadi VP KMF, jadi CEO KMF, kemudian saya sekolah di Harvard, kemudian masuk ke MIT, pulang menjadi VP Corporate Strategi Garuda, kemudian saya disuruh sekolah lagi, yang di Stanford ini beasiswa saya $9.000. Nanti saya cerita. Di Pertamina itu $900, saya $9.000 gitu. Kemudian saya kerja pulang dari sana tahun 99 saya gini satu lagi nih. Waktu saya sekolah di Stanford, saya diminta pulang. Ini perusahaan ini punya Pak Sigit Soeharto. Bangkrut. Saya pulang disuruh beresin supaya nggak bangkrut. Saya pulang, saya pikir wah, yang manggil anak presiden ya sudah. Sekolah doktornya saya tunda dulu, saya tinggalin, saya kerja sama anak presiden dulu. Ternyata 97 Pak Harto jatuh. Jadi nasib saudara ada di tangan Allah. Jadi saudara obatnya cuma 2, sabar dan syukur. Udah, kerjakan. 99 saya bikin Indonesian Airlines sama Pak Kardono. Pak Kardono itu sekretaris militer presiden, Marsikal Madya. Kemudian sambil itu tak sama tahun 2004 airline ini berhenti, tidak bangkrut, hanya berhenti karena Bu Mega turun waktu itu karena ada saham dari keluarga Pak Taufik di sini. Kemudian ini punyanya Pak Sukanto Tanoto Airline, kemudian di Trakindo saya beresin beberapa perusahaan. Salah satunya perusahaan ini yang rugi sehari 2 miliar diperbaiki menjadi 500 juta sehari untung. Jadi nanti caranya dikasih tahu. Ini yang juga mau kita share. Kemudian saya dari komisaris NTP, kemudian dari komisaris Merpati, dari komisaris Merpati saya diturunkan jadi dirut Merpati. Merpati itu rugi satu hari 1,6 miliar diperbaiki jadi 400 juta sehari positif. Saya jadi wakilnya Bu Susi Air, kemudian ini perusahaan tambang, saya komisaris Riling, kemudian bikin perusahaan. Dan saya jadi senior advisor-nya Arthur Little, ini bikin KMF Go Public waktu itu, kemudian bikin ini. Sekarang saya bikin equity management teknologi, nanti ada anaknya, ada subsidiary-nya untuk bagi ilmu. Kemudian kalau sekolah saya lulus TP 76, lulus UI 90, lulus Harvard 91, 92, 94 saya ke Stanford. License saya semua license yang ada di Garuda saya punya. Kemudian termasuk sekolah pilot. Kenapa sekolah pilot? GMF itu customer-nya adalah pilot. Jadi saya ingin tahu bagaimana hatinya pilot
terhadap mekanik. Bagaimana pandangan seorang pilot terhadap teknisi. Ternyata mereka sangat tergantung terhadap teknisi. Muka kita cemberut aja waktu kerja, hati dia nggak enak waktu terbang. Jadi itu kita perlu paham. Kemudian saya punya FAA license, kemudian saya di Japan Airlines, di Swiss Air, dan sebagainya. Saya mendirikan MIT Club Indonesia, dan sampai sekarang saya masih counselor untuk MIT. Jadi kalau anak-anak SMA yang mau masuk MIT, saya salah satu wawancaranya. Kemudian ya, saya dulu terjun payung dan saya karate. Saya kira itu dari saya. Mungkin ada yang tanya, silakan Dok. Silakan Mbak Moderator. Baik, mungkin penjelasannya luar biasa ya, dari pengalaman beliau tadi, luar biasa sekali. Banyak sekali yang bisa kita petik. Mungkin sebelum bertanya, boleh saya simpulkan dulu ya Pak ya? Iya. Bagi teman-teman ini yang masih muda, khususnya mungkin bisa dipetik pelajarannya bahwa dalam bekerja itu kita tidak sekedar mengerjakan rutinitas untuk mendapat penghasilan, namun juga kita memandangnya sebagai karir, sehingga kita memikirkan bagaimana sih caranya meningkatkannya. Kemudian kita juga perlu melihat ke sekeliling, apa yang bisa dipelajari, kemudian membina hubungan baik juga dengan rekan kerja, dengan pimpinan, sehingga kita bisa melihat potensi apa sih yang bisa kita optimalkan. Dan kemudian yang nggak kalah penting ini, kita juga perlu berani untuk mengajukan usul, mengajukan ide, seperti tadi Cak Rudi tadi ya, luar biasa sekali. Berani mengajukan ide kepada pimpinan, selama apa yang kita ajukan ini baik untuk perusahaan, seperti itu. Kadang-kadang soalnya gini, banyak yang komplain, katanya anak ITB itu pinter banget, tapi katanya jarang nggak bisa untuk menyampaikan idenya itu gitu. Jadi ya pinternya buat dia sendiri kan percuma gitu, sayang. Nah, untuk anak-anak muda ini, Cak Ning semua yang kesempatan hadir di sini, nah itu, ayo beranilah mengajukan usul kepada pimpinan selama apa yang kita ajukan itu baik untuk perusahaan. Dan terakhir, kita harus sigap mengambil setiap kesempatan yang datang dan berupaya keras juga untuk menggapainya, menyiapkan segala sesuatu yang menjadi requirement untuk si kesempatan itu datang. Seperti tadi pengalamannya Cak Rudi. Nah, ini mungkin ada yang mau ditanyakan mungkin dari rekan-rekan peserta, mungkin bisa langsung raise hand atau bisa langsung meng-unmute dan langsung menanyakan langsung. Monggo, Cak Andi Widodo ya, ini mungkin mau bertanya, silakan Cak. Boleh videonya dibuka juga. Videonya kok belum buka ya? Pak Andi udah kelihatan kok. Ya. Nah, ya. Oh iya, oke. Silakan Cak Andi, silakan. Terima kasih Neng Lina. Assalamualaikum Mas Rudi. Rekan saya Andi Widodo. Jadi kalau presiden itu Jokowi, ini Andiwi lah kira-kira. Hanya beda nasib ya, beda bapak, beda ibu. Saya teknik industri angkatan 97. Kak Rudi, mungkin saya ingin dengar ceritanya ketika menempuh karir itu kan kita sedikit gesekan ya, konflik lah. Antara mungkin yang selevel atau mungkin yang di atas, juga mungkin ada potensi yang di bawah gitu. Mungkin bisa di-share dari Cak Rudi gimana, selain tadi yang cerita tentang mekanik tadi, mungkin ada hal-hal apa yang bisa di-share, terutama kalau dengan atasan yang rumit itu. Kalau dengan teman mungkin masih tidak terlalu berpengaruh ya. Kalau dengan atasan gimana kalau misalkan ada konflik dan gimana menyelesaikannya supaya karir kita lancar-lancar aja. Karena menurut saya ya karir itu 99% ditentukan oleh Tuhan dan 1% oleh atasan. Terima kasih Mas Rudi sebelumnya. Oke, mungkin bukan atasan ya, justru bawahan ya. Pada waktu saya di Halim, waktu itu masih musim spare part hilang. Kan spare part itu segini harganya semiliar. Spare part hilang. Jadi waktu itu ketangkep dikasihin polisi, ditahan, besok paginya lepas lagi, tangkap lagi, masukkan polisi, keluar lagi, karena uangnya banyak.
Suatu saat itu mekanik datang ke saya bawa golok, ngancam saya, jangan ganggu kerjaan dia. Duh, nyuri di Garuda kok kerjaan dia gimana? Apa yang saya kerjakan? Saya bawa pistol. Saya anak tentara. Saya bawa pistol ke kantor. Pistolnya bapak saya. Itu di Halim. Tahun 80-an lah. 82 gitu saya bawa pistol. Karena mondar-mandir bawa pistol masuk ke airport, saya nggak enak sama kepala bandaranya. Saya ngadep. Kebetulan kepala bandaranya Kolonel Hardono. Dulu waktu saya terjun payung, beliau sering nerjunkan saya. Saya bilang, Pak Hardono, saya bawa pistol. Kamu kenapa Ruth bawa pistol? Ya saya diancam, Pak. Ya siapa sih ngancam? Gini, didatengin sama dia. Udah, kamu nggak usah bawa pistol. Gitu. Saya selain bawa pistol, di mobil saya kasih granat. Saya bawa granat. Taruh di mobil, supaya mobil saya nggak diganggu. Saya taruh di jok. Zaman dulu ya. Nah, kemudian orang itu dipanggil sama administrator bandara, jangan ganggu Rudi. Suatu saat saya pulang, di mobil saya dihubungi polisi. Ada apa? Oh ya ada granat gitu. Ya sudah, besok saya nggak bawa lagi, saya bilang gitu. Polisi bandara. Jadi nggak mudah bangun kultur yang tadi berantakan itu nggak mudah. Pengancaman itu masih terjadi sampai ke Cengkareng. Di Cengkareng saya pakai VW-nya Garuda. Suatu saat VW saya itu kap depannya, yang kap depan itu tempat bagasi. Itu ngelotok semua catnya, disiram pakai chemical untuk ngupas cat pesawat terbang. Jadi berantakan yang nakal itu ya. Jadi kita harapin ya sudah, asal kita berani. Nah, pada waktu itu hanggar Garuda nggak punya masjid. Kalau Jumatan di mana? Oke, saya bilang Jumatan di hanggar atau di gudang. Saya mimpin, kadang-kadang saya mimpin. Jadi mekanik-mekanik itu gak banyak juga yang nakal. Kalau setelah sholat subuh, kerjaan ditinggal, nggak ada. Saya sering kali subuh di hanggar. Kalau dia setelah pekerjaan hilang, biasanya di musola. Di musola, saya potret. Cepret, bisa panggil. Kamu tidur? Enggak, jadi potretnya sopo. Gitu. Jadi, bagaimana kita merubah budaya, kita harus masuk ke budayanya. Untuk anak buah. Kalau untuk atasan, ya kita kerja baik aja. Asal kita, karena yang kita kerjakan untuk atasan. Kalau kerjaan kita bagus, kan atasan baik. Ya kalau untuk atasan, jangan ngelawan. Tapi prinsip, ya kalau atasannya korupsi, ya jangan ikut, gitu aja. Ya prinsipnya gitu aja. Jadi kita ikuti aja. Kuncinya apa? Sabar dan syukur. Satu, kita tanya. Bukan tanya Google, tanya hati nurani. Jawabannya ada di situ. Terima kasih. Ada yang lain? Baik, cukup menjawab ya Cak Andi ya. Terima kasih jawabannya Cak Rudi. Mungkin ada pertanyaan yang lain, silakan. Monggo silakan ditanyakan, bisa raise hand atau langsung saja bertanya. Jadi audionya di-unmute dan langsung saja bertanya. Baik, silakan. Kalau gitu saya sendiri yang bertanya boleh, Cak? Itu banyak share ya, yang mungkin ada pertanyaan nggak? Oh, bentar. Selain langsung, mungkin bisa di chat juga jika ingin bertanya. Ya, monggo. Kalau saya sendiri yang bertanya boleh, Cak? Boleh. Baik, jadi kalau misalnya kan tadi ya untuk untuk mendapatkan, tadi saya betul-betul takjub gitu Pak, gimana caranya kan ketika Bapak dapat kesempatan beasiswa, bukan beasiswa, ketika dapat kesempatan ditawari kuliah di Harvard tadi ya, terus kan belum ada izin kan dari pimpinan. Terus kemudian gimana caranya Bapak itu bisa yakin, maksudnya ini pasti saya bisa dapat seperti itu. Karena kan kalau kita lihat awalnya kan banyak tantangannya seperti syarat-syaratnya berat dan lain sebagainya. Oke, gini, saya di ITB nggak paling pinter.
Tapi setelah sekolah di sana, saya lihat setelah sekolah di Harvard dan setelah sekolah di MIT, rata-rata anak ITB bisa diterima dan lulus dari Harvard dan MIT. Rata-rata. Yang di bawah rata-rata ya nggak bisa, tapi di atas rata-rata bisa. Pasti bisa. Kenapa nggak diterima? Lah nggak daftar. Nggak daftar, ya gimana nggak daftar? Loh kenapa? Ya salah dewe kan gitu. Susah? Enggak susah. Di MIT B saya cuma 1, yang lain A. Bisa. Di ITB. GPA saya masih kecil. Kerjaannya main, karate, terjun payung, kan gitu ya. Nggak bagus saya di ITB. Nggak bagus gitu. Jadi kalau saya lihat anak-anak yang lebih pintar dari saya, harusnya dia bisa sekolah di sana. Dan kalau anak-anak ITB, alumni ITB masuk ke Harvard, MIT, Stanford, Oxford, apa yang terjadi? Indonesia berubah. Bukan saudara-saudara yang punya titel, Indonesia berubah. Itu yang dikerjakan oleh Singapura. Jadi Singapura, pada waktu saya sekolah di Harvard, orang Indonesia ada 13. Orang Singapura, 150. Orang Cina, 900. Nah, Cina waktu itu nyekolahkan mahasiswa ke Amerika. 1 tahun berapa? 500.000. Ya, kalau Cina berubah ya jangan nyalahin Cina, kita yang salah. Kita beasiswa ngel disusah-susahin, orang pinter disusah-susahin, dicing, disimpan di lemari, nggak boleh muncul. Ini kan Indonesia. Jadi alumni ITB beranilah sekolah yang paling tinggi di dunia. Saudara pasti bisa. Asal saudara siapin. Allah buka, cuman saat saudara nggak mau ambil. Setelah umurnya tua, nggak punya sempat, baru sadar. Telat. Anak-anak muda berani. Nah, terus terang saya sekarang nama Pak Tom bikin perusahaan. Perusahaan bukan untuk cari uang, untuk sharing ilmu. Jadi ilmu saya di Harvard MIT saya share. Kemudian saya rekrut siapa? Ada 2. 1, yang sudah pensiun, seperti Pak Tom sudah pensiun. Tapi saya tes, syaratnya IQ-nya di atas 120. Kemudian siapa lagi? Saya rekrut anak-anak muda. Fresh grad. Saya syaratkan lagi IQ-nya di atas 120. Ada yang 150. Saya suruh apa mereka? Saya siapkan mereka untuk sekolah ke Harvard, MIT, Oxford, dan sebagainya. Jadi kerja tempat saya, ikut jadi konsultan, karena untuk keterima di Harvard, MIT itu harus punya prestasi kelas nasional. Gimana caranya? Nah, kalau kerja di tempat saya, nanti sekarang kita sedang membantu Krakatau Steel Medica. Nah, anak-anak ini memperbaiki. Jadi tadinya rugi dibuat untung. Nah, itu dia bisa tulis jadi di CV dia, ya itu salah satu tiket untuk masuk sana. Jadi ada juga yang sedang bereskan PT Pos Indonesia. Jadi kita encourage anak-anak untuk gajinya ya cukuplah, gajinya cukup, nggak kecil, 2-3 kali lipat dari anak rata-rata, dikasih ilmu, dan dari sekarang saya bilang, dari sekarang kamu daftar ke Harvard MIT. Begitu kamu diterima, saya carikan beasiswa. Nggak masalah. Anak-anak ITB, saya sudah norong beberapa orang yang keterima di MIT Harvard, nggak dapat beasiswa, saya carikan beasiswa dapat. Kenapa? Itu universitas nomor 1, nomor 2, nomor 3. Kalau ada yang lulus dari situ nggak punya beasiswa, saya carikan. Tapi kalau di universitas nomor 50, nomor 200, aku nggak sanggup promosinya gitu. Universitas yang nomor 2000 di dunia keterima minta beasiswa, angel aku. Tapi kalau nomor 1, 2, 3 bisa lah. Kira-kira gitu. Baik, terima kasih Cak. Itu cukup memberikan cukup inspiring buat saya, karena saya pribadi dulu waktu kuliah tuh IPK-nya berapa gitu. Jadi malu kalau mau kamu IPK berapa kok mau berani-berani daftar ke sana, rasa-rasanya seperti itu. Tapi ini luar biasa inspirasinya dari Cak Rudi. Terima kasih banyak, Cak. Baik, kita lanjut ya ke pertanyaan berikutnya. Ini di chat sudah ada. Pak Rudi mau tanya, setahu saya profit dunia penerbangan rasio paling kecil.
modalnya besar dengan low cost dan maintenance besar. Apa yang membuat Pak Rudi mau berkarir di dunia penerbangan? Terima kasih. Kalau nggak ada penerbangan, siapa yang bikin? Tesis saya di MIT tentang itu. Jadi saya menjalankan tentang tesis saya. Bagaimana bikin airline yang efisien. Jenisnya satu pesawat saja. Itu ilmunya bisnis plan saya dicuri. Jadi saya nggak tahu, ya nggak bilang nyuri siapa. Airline-nya sekarang bangkrut juga. Gitu. Karena gini, ini COVID ini luar biasa. COVID ini luar biasa. Kenapa? Perusahaan yang besar-besar, punya ratusan pesawat, punya tambang, punya hutan ribuan hektar, punya utang besar, bangkrut semua sekarang. Allah merubah dunia. Apa yang dirubah? Memberi peluang pada anak-anak muda, sangat berani untuk bikin perusahaan baru, mendirikan perusahaan yang belum punya utang. Ngerti nggak? Bangun. Itu pesawat nganggur semua. Bangun. Saya juga sedang siapkan itu. Saya sedang siapkan airline baru, nggak punya utang, pesawatnya ada, nah kita create. Nah, ada ilmunya ada. Di perusahaan saya juga dengan Pak Tom membimbing bagaimana membuat business plan bankable business plan. Namanya corporate strategy development. Itu ada. Jadi kalau ikut kursus itu, ya kursusnya cukup seminggu lah ya. Itu bisa bikin nulis business plan yang bisa dijual. Nah, pengalaman saya di ITB ada startup, itu rate of failure-nya 90%. Karena bikin startup, didiemin aja, jalan sendiri, mati, 90% mati. Ini dikasih ilmu. Gitu. Nah, ilmunya nanti salah satunya juga Pak Tom akan cerita nanti. Ya. Saya kira, kenapa bikin airline? Karena saya senang. Karena untuk bikin sesuatu harus ada passion. Harus ada cita-cita, harus senang, semangat gitu. Mau bikin, anak-anak saya, tiga anak saya alumni ITB juga, yang salah satu sekarang dibikin donat. Dia senang bikin donat. Donatnya laku sekali. Jadi saudara silakan bikin apa aja, kuncinya saudara harus cinta. Dan karena kalau cinta, sempurna pekerjaannya. Gitu. Silakan. Baik, terima kasih Cak Rudi. Cukup menjawab ya Cak Ricardo jawabannya. Sekarang ada pertanyaan dari Cak UU Mulyana. Izin bertanya, apa yang mendasari setiap keputusan yang berani dan high risk? Apakah ilmu bela diri karate atau karena didikan ortu yang militer? Enggak ya, kita mikirin Indonesia. Kalau nggak ada yang ngerjakan ini siapa? Kalau nggak ada yang mau berantas pencuri spare part, siapa? Masa didiemin aja? Tanya hati nurani, mana langkah saya bener apa enggak, ya bismillah aja. Kemudian kalau nggak mau ambil alih pekerjaan dari luar negeri ke Indonesia, siapa? Karena pekerjaan di luar negeri, itu ada kickback-nya. Jadi kalau pesawat terbang dirawat di luar negeri, ada komisi untuk pejabat Garuda. Nggak benar ini, nggak benar gitu. Jadi ada sesuatu yang kalau kita lihat nggak benar ini, kita coba perbaiki. Jadi itu yang mendasari. Jadi bagaimana membangun Indonesia lebih baik. Kita hidup untuk apa sih? Ya, untuk bikin lingkungan kita baik kan gitu. Ya, kita itu. Jadi niat kita bagaimana kita bikin baik, dan saya approach-nya selalu percaya dulu. Jadi kalau ketemu orang saya percaya, sampai kapan? Saya percaya terus. Sampai kapan? Sampai orang itu nggak bisa dipercaya. Jadi kalau bisa dipercaya terus saja. Jadi beberapa orang anak buah saya yang saya percaya itu jadi CEO di mana-mana karena memang saya percaya. Jadi kalau saudara-saudara punya anak buah ingin maju, jangan maju sendiri, majukan anak buah. Karena kalau anak buahnya maju, saudara terangkat. Komandan batalion yang hebat itu pasti anak buahnya hebat. Bukan dia sendiri yang hebat, bukan. Komandan kompi yang hebat, pasukannya pasti hebat. Kalau menang perang, menangan dia. Nggak ada komandannya menang sendiri, anak buahnya mati semua, nggak ada. Nggak bisa. Jadi majukan anak buah, sekolahkan anak buah setinggi-tingginya, jangan takut. Jangan anggap anak buah itu pesaing, jangan. Dia adalah partner kita. Itu pesan saya. Baik, Cak Rudi. Ini ada tanggapan juga dari Cak Bahrul Huda. Good, pengalamannya bisa diambil hikmahnya. Bagaimana cara Bapak kisah menyentuh bawahannya dan atasan Bapak, karena dengan menyentuh keduanya, insya Allah urusan kita bisa lancar. Gitu. Ada pertanyaan juga, Pak. Ini dari ibu 2 anak. Jadi, bagaimana tips sukses berkarir yang
untuk ibu 2 anak dan bayi dan balita yang bekerja di kementerian. Saya PNS di Kementerian Pertanian, Pak. Saya kerja di Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Jabatan Oke. Kebetulan waktu saya sekolah ke MIT, anak saya 3. Istri saya dosen UI, dokter gigi. Ikut ke sana. Sekolah ngambil master juga di Boston U. Dapat beasiswa dia dari suaminya. Istri saya dapat beasiswa dari suaminya. Karena suaminya beasiswa besar. Oke. Gini, kalau siapa namanya yang Ning Rika. Ning Rika coba daftar ke Harvard. Kalau diterima, bilang sama atasannya. Kalau diterima kasih tahu saya. Nanti saya bilang sama sekjen sama dirjen ini tolong dikasih izin untuk sekolah. Kalau sekolah ke sana, suaminya ikut. Loh, kenapa enggak? Yang lulusan, yang sekarang sekolah di Harvard, orangnya banyak yang kayak gitu kok. Bukan hambatan. Anak 2, kalau sekolah, kalau kita diterima di universitas terbaik, di Oxford, di Cambridge, di London School of Economy, London Business School, universitas yang terbaik, keterima, beasiswa pasti ada. Kenapa? Kan direktur LPDP-nya anak TI ITB. Sekarang, loh kalau anak ITB nggak dapat LPDP ya kan kebangetan. Ini kan peluang, kenapa didiemin? Peluang lewat gitu. Nanti dia ganti lagi dengan orang dari Jember, saudara susah nanti keterimanya kan gitu. Jadi ini peluang sekarang. Tapi siapkan diri. Kuncinya siapkan TOEFL dulu. Siapkan TOEFL, kemudian kerjakan PR-nya. Semua PR dikerjakan. Karena TOEFL itu kan bisa dari rumah. Kalau TOEFL udah 600, gampang. Ya. Pesan saya, siapkan diri, kapanpun, kalau umurnya udah di atas 40 agak susah ya, tapi kalau anak-anak di bawah, karena saudara bertanding dengan di sana anak-anak umur 25. Kadang, waktu saya sekolah di Stanford, umur saya 40, jadi agak susah ya. Pinter-pinter banget anak-anak itu. Gitu. Kecepatan saya kalah. Gitu. Jadi, sesegera mungkin siapkan diri, jangan takut, Allah udah nyiapkan semuanya untuk saudara-saudara. Percayalah. Silakan. Baik, terima kasih jawabannya, Cak Rudi. Ada yang memberi tanggapan juga, luar biasa Pak, ini dari Cak Arif Badrus Sarif. Luar biasa Pak, mudah-mudahan kiprah Bapak yang seimbang antara IMTAK dan IPTEK juga bisa diteruskan oleh generasi selanjutnya. Amin. Baik, ada pertanyaan lagi dari Ning Rizky. Ya. Ning Rizky, Pak Rudi mau bertanya bagaimana membentuk diri sehingga Bagaimana membentuk diri sehingga membuat kita semangat terus dan pantang menyerah seperti Bapak? Oke. Saya bukan anak orang kaya. Ayah saya letnan kolonel. Dan dia nggak naik-naik. Teman-temannya jadi jenderal, dia tetap letnan kolonel, kan dia nggak sekolah. Jadi sejak itu saya bersemangat sekolah. Saya ikut karate. Saya di karate menangan. Nomor 1 gitu. Suatu saat, kalau karate itu kalau memenangan, kita mukul ini 1000 kali sehari. Mukul ini 1000 kali sekali, tendang 1000 kali setiap hari. Jadi waktu bertanding di lapangan, menang. Loh, kok menang ya? Oh, ternyata Allah tuh ngasih saya ilmu, ngasih saya talent untuk karate. Jadi seluruh anak-anak alumni ITB, kenalilah talent yang Allah kasih kepada saudara-saudara. Jangan sudah tua baru tahu. Jangan. Selagi muda. Dan itu pakai itu. Suatu saat saya, menangan piala saya banyak di ITB. Terus saya bertanding karate, kepukul, gigi saya goyang di sini. Saya pikir, kalau gitu saya ini olahraga apa sih? Masa nasib saya ditentukan oleh orang lain gitu. Saya mau cari olahraga yang nasib saya tentukan sendiri. Saya ikut terjun payung. Terjun payung ratusan kali. Gitu. Kalau terjun payung itu ada disk besarnya 10 cm, kita loncat dari ribuan feet, kemudian terjun ke sini, kita nginjek ini, gitu. Selama ratusan kali terjun, saya belum pernah 1 kali pun nginjek itu. Jadinya ada, saya nggak punya talent di terjun payung. Saya punya talent di karate. Kenalilah talent saudara.
Kalau mau gampang, psikotes saja. Saudara punya leadership kuat, atau saudara jeli di engineering, atau saudara ahli di planning, pakai itu. Kan power saudara di situ. Kalau saudara nggak kenal, salah dewe. Gimana? Masa tetangga kenal, saudara? Saudara kenal lagi. Nah, dengan begitu, saudara bisa titik karir sesuai dengan power yang Allah sudah kasihkan. Itu. Baik, terima kasih Cak Rudi. Ini ada pertanyaan lagi dari Cak Aldina. Di antara pilihan ambil S2 di luar negeri atau bikin startup di luar negeri, lebih baik ambil yang mana? Terima kasih. Sekolah, karena begitu sekolah, saudara punya network. Sekolah di Harvard, networknya luas. Teman sekelas saya di MIT itu kepala staf Angkatan Udara Singapura. Oke. Teman saya di Harvard itu chairman-nya Temasek Corporation. Ngerti nggak? Jadi ini bukan hanya ijazah, bukan network-nya. Kemudian kepala sekolah saya, teman sekolah sekelas saya di MIT itu wakil komandan Coast Guard Amerika. Teman sekelas saya di Harvard, wakil kepala staf Angkatan Udara Israel. Ngerti? Networknya luar biasa. Dan di seluruh dunia ada Harvard Club, ada MIT Club. Saudara mau bikin kerjaan, networking, mau dapat bikin startup, network saudara luar biasa. Oke? Masih. Baik, semoga menjawab ya. Kita lanjut dengan ada dari Cak Syafiq. Lalu dengan prestasi akademik dan karir Pak Rudi, terima kasih, sangat menginspirasi. Alhamdulillah saya sedang berkesempatan kuliah juga di Jerman saat ini. Izin tanya Pak, selain kuliah, hal penting apa saja yang Pak Rudi maksimalkan selama tinggal di Amerika? Atau adakah yang Bapak sayangkan kenapa tidak dilakukan pada saat itu? Sekolah dengan nilai terbaik dulu. Itu aja, fokus aja ke situ. Yang lain ngikut. Jangan nyambi sana, nyambi kiri, enggak. Nilainya nanti jelek. Karena nilai yang bagus, itu saudara lebih mudah ke depannya lagi. Waktu saya dari Harvard, MIT, mau daftar Stanford, ya tinggal masuk gitu aja, nggak pakai tes. Gitu. Jadi, fokus, bereskan, bikin para profesor di Jerman kagum terhadap diri saudara. Bahwa saudara Indonesia yang luar biasa. Nanti rezeki datang. Fokus ke sekolah dulu. Oke. Baik. Ini semoga menjawab ya, Cak. Tadi saya lanjutkan, ada pertanyaan lagi. Ini dari Cak Gilang. Ada masukan dan saran untuk millennials yang sedang mengembangkan usaha startup, Pak, biar tidak fail seperti yang diceritakan. Ikut kursusnya Pak Tom. Nanti Pak Tom jelaskan. Itu bagaimana bikin perusahaan yang tadinya rugi 2 miliar sehari menjadi untung 500 juta sehari, itu ada metodenya. Ada metodenya, saya susun berdasarkan pengalaman saya di puluhan perusahaan. Saya sudah bikin turnaround untuk perusahaan yang bangkrut jadi untung lagi. Ada pattern-nya. Itu nanti Pak Tom yang jelaskan. Itu paling mudah. Ya, baik, nanti Cak Gilang bisa bertanya kepada Cak Tom mungkin untuk lebih lengkapnya ya. Ini ada lagi pertanyaan dari Cak Bambang. Boleh sharing bagaimana memberi motivasi kepada relawan kemanusiaan supaya istiqomah, berkaca dari experience Bapak di perusahaan besar dan merangkul bawahan dan atasan menjadi teamwork yang hebat. Saya Bambang dari Relawan Serang, Banten. Apakah ada pelatihan? Saya. Oke, gini. Kebetulan saya dulu Sekjen GN OTA. Sekjen GN OTA itu adalah Gerakan Nasional Orang Tua Asuh. Itu tugasnya bagi beasiswa untuk anak sekolah. Jadi waktu tsunami Aceh itu banyak anak sekolah yang keleleran, saya 4 bulan di sana. Pakai hati nurani. Jadi pakai hati nurani, gini, ajak anak-anak mimpi besar. Mimpi besar.
Jadi pada waktu gimana kita merubah GMF dari yang tadinya pesawat kecil aja, diajak mimpi besar. Suatu saat saya ajak mekanik Garuda ke Japan Airlines. Di Japan Airlines, saya waktu itu sedang kursus untuk run up pesawat 747. Jadi kalau pesawat terbang 747 setelah maintenance itu harus dites. Saya ujiannya di Japan Airlines. Di sana saya datang ke Japan Airlines. Di ruang parkirnya itu banyak mobil balap. Toyota Supra, Toyota Celica, Mazda RX. Saya tanya, itu punya siapa? Punya mekanik. Loh, kok mekanik sugih-sugih gitu? Mekanikku tuh gembel pakai sepeda motor gitu. Saya bilang sama anak-anak, kalau kita bisa ambil alih pekerjaan yang waktu itu Garuda overhaul di Tokyo. Kalau pekerjaan ini kita bawa pulang ke Indonesia, kita bisa punya pekerjaan dari seluruh dunia, gaji dolar, kita bisa kaya semua. Gitu. Itu orang nggak percaya. Tapi itu terjadi sekarang. Di GMF, ruang parkir yang tadi kosong isinya motor sama sepeda, sekarang isinya mobil dan motor punya mekanik. Gajinya besar. Jadi ajak orang mimpi besar. Jadi saudara nggak bisa maju sendiri. Kepala GMF mau bikin gini-gini sendirian, nggak bisa. Bagaimana gerakan 3.500 orang itu harus digerakkan semua hatinya. Digerakkan, termasuk cleaner. Jadi karena saya dekat dengan cleaner dulu, suatu saat di Halim itu, cleaner itu istrinya sakit. Istrinya sakit di kampung, belusukan masuk ke dalam, saya datang ke rumahnya. Kaget saya di rumahnya. Istrinya sakit, kaget saya. Kenapa kaget? Di rumahnya itu kordennya adalah korden pesawat terbang yang selama ini hilang. Jadi yang nyuri itu, cleaner itu, dia malu sama saya. Waduh, korden orange, Garuda zaman dulu orange. Waduh, Pak Rudi datang nggak bilang. Korden. Jadi setelah itu apa? Korden nggak pernah hilang lagi di pesawat terbang. Gitu. Jadi kedekatan kita dengan anak buah itu seperti itu. Suatu saat lagi, itu supir traktor pushback car yang dorong pesawat terbang mundur, itu istrinya sakit, kanker rahim waktu itu, saya ingat. Saya datang ke rumahnya lagi. Datang di ruang tamunya, itu di ruang tamunya ada lemari kaca, isinya botol-botol minuman keras dipajang gitu. Wah. Itu botol punya Garuda yang selama ini hilang. Jadi selama ini kalau pesawat datang orang rebutan, seafood, sisa-sisa food itu terjadi. Setelah saya dekat dengan mereka, kenyataan itu merubah budaya. Jadi saudara nggak bisa merubah budaya, Rek, kamu harus berbaik hati, nggak bisa. Hati kita harus dekat dengan mereka, sehingga mereka suka jadi gak enak kalau baru aku nyolong, aku gak enak baru gitu loh. Jadi kita juga harus tulus, dan kita tidak boleh punya hati membenci satu pun anak buah kita, kecuali dia penjahat. Kalau dia pencuri, nah itu pinggirkan aja. Yang lain, sekolahkan setinggi-tingginya. Jadi setelah pulang dari MIT, saya bikin sekolah di Garuda. Saya bikin sekolah S2, Airline Management, di UI, Air Transport Laboratory. Airline Management di UI, ijazah UI. Silabusnya silabus dari MIT. Kemudian yang ngajar profesor dari MIT. Profesor MIT saya panggil ke sini. Gitu. Itu ada kira-kira 80-an anak Garuda yang sekolah itu. Di sini ada Pak Wibowo juga pernah. Itu apa yang kerjakan? Saya utang budi sama insinyur kan. Saya ingin bayar budi saya dengan menyiapkan S2. Saya bikin sekolah di UI, ijazah MIT, profesor dari MIT. Supaya murah gimana caranya? Kalau manggil profesor dari MIT masuk ke Indonesia mahal sekali. Saya intip kapan profesor MIT punya schedule ke Singapura. Karena Nanyang University sama MIT punya kerjasama. Saya intip sampai di Singapura, saya bilang, Prof, sini Prof, ada pekerjaan sini. Ada apa? Ngajar sini. Memang ada, Pak? Ada Borobudur, Prof, di sini. Ada Prambanan. Ada Bali. Gitu. Dia mereka jalan programnya. Programnya jalan. Nah, beberapa tahun saja jalannya. Karena terus terang, banyak yang iri dengan program itu. Banyak yang iri. Kenapa iri? Wah, Rudi bikin pasukan nih. Bahaya nih.
program diberhentiin. Dalam 3 tahun program diberhentiin. Tapi sudah keburu 80 orang. Tapi sebenarnya kalau program ini jalan terus, Indonesia luar biasa. Tapi jangan sakit hati. Kenapa program berhentikan? Pokoknya niat baik sudah dikerjakan, jalan ya sudahlah. Allah sudah ngasih jalan gitu. Dan itu, yang jalankan itu saya dengan beberapa orang, termasuk runnernya adalah Hotasina Baban, kalau pernah tahu, lalu Handrito Harjono, anak KMS juga, anak Elektro 875. Oke, ada yang lain? Baik. Berarti kuncinya ini ya, kita sentuh dengan hati, terus kemudian ketika ada tantangan, hambatan, kita jangan sedih ya, maksudnya jangan baper istilahnya. Enggak. Ya, siap. Semoga menjawab ya, Cak. Ini ada pertanyaan lagi, Cak, dari Bu Ning Erni Sulistianingsi. Anak saya 2 orang sedang mengambil S1 di Jerman, ambil kerja part-time. Rencananya ingin melanjutkan S2 di Jerman. Menurut Mas Rudi, setelah kuliah selesai, sebaiknya nanti anak saya tetap kerja di Jerman apa pulang ke Indonesia? Langsung aja dulu, langsung kerjakan, ambil S3 kalau bisa, udah, baru pulang. Kenapa? S3 Indonesia sedikit. Jadi kalau saudara tahu, saya sekarang sedang daftar S3 di ITB, umur 68. Kenapa? Saya nggak nyari titel. Saya membagi ilmu. Ilmu saya lebih mudah kalau saya jadikan disertasi. Lebih mudah. Kalau sekarang ilmunya tawar-tawarin, susah. Orang nggak percaya. Tapi jadi disertasi seluruh orang bisa ambil. Gratis. Itu yang saya sekarang kerjakan. Insya Allah bisa sukses lah. Ya, begitu ya, Ning Erni, semoga menjawab. Aduh, saya jadi semakin semangat untuk S3, Pak, setelah mengikuti seminar ini. Ada tanggapan lagi dari Ning Naomi, seandainya semua atasan punya jiwa mengajar seperti Pak Rudi, mungkin akan lebih banyak terjadi transformasi daripada transaksi di Indonesia untuk generasi selanjutnya. Tunggu bersyukur bisa ikut sharing session ini. Terima kasih untuk sharingnya. Salam hormat, Pak. Dari Ning Naomi. Ya, dari Cak Bambang. Ini ada satu yang mau bertanya secara langsung. Oke, silakan Prasetya ya. Saya persilakan Cak Prasetya. Cak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya teknik mesin 2013. Masih muda, 25 tahun. Yel boys. Jadi, ya. Yel boys. Ya. Izin tanya, sekarang saya di bawah Pak Apo di PT Inka di engineering. Saya ingin tanya lebih kepada usia dalam sekolah dikaitkan juga dengan ini prestasi. Kalau tadi kan Cak Rudi berbagi bahwa usia kalau bisa ya lebih muda lebih bagus gitu. Tapi juga tadi ada disinggung juga bahwa bagaimana kita juga punya prestasi sebelum melanjutkan sekolah begitu. Mungkin bisa diberikan saran dan mungkin masukan begitu. Oke. Untuk Prasetya yang kerja di Inka. Iya. Waktu saya kerja di Garuda di Halim, saya masuk jam 6 pagi. Ya, jadi waktu itu kayak di Garuda itu seperti pegawai negeri, masuk jam 7, pulang jam 2 waktu itu. Saya masuk jam 6 pagi, pulang jam 10 malam. Setiap hari. Ya. Kenapa? Karena saya ingin dapat ilmu sebanyak-banyak, secepat-cepatnya. Dan saya harus punya teman sebanyak-banyaknya. Kalau Prasetya bisa begitu di Inka, dan jangan pernah nolak kalau dikasih perintah apapun dari atasan, dan semua perintah adalah peluang untuk menunjukkan kesempurnaan pekerjaan kita. Semua perintah atasan itu adalah peluang kita show up. Ini adalah saya. Nilai saya 10. Jadi kalau dikasih perintah, seperti Prasetya disuruh tampil di atas panggung, suruh nari atau nyanyi yang terbaik di dunia. Jadi perintah, kerjakan sebaik-baiknya. Jadi apapun yang kita kerjakan, harus yang ngasih perintah itu kagum. Jadi saya ada beberapa mekanik.
salah satu mekanik saya namanya Samudra Soekardi. Mekanik Garuda, tapi kalau ke kantor dia pakai BMW. Ini orang kaya ini. Pinter. Dia pinter banget. Dia ada beberapa orang, termasuk Hotashi Nababan, kalau dikasih tugas, pasti selesai. Dan selesainya dengan sempurna. Saya bisa bilang. Jadi sampai sekarang saya lihat. Dan orang-orang ini semua jadi. Jadi kalau ada orang dikasih perintah, pekerjaannya selesai, tepat waktu, dengan sempurna, orang ini calon pemimpin Indonesia. Nah, sekarang saudara mau memposisikan jadi pasukan apa jadi komandan? Itu aja. Jadi, tapi nggak bisa itu saudara barisnya seperti Satpol PP ikut perang marinir, ya mati semua. Saudara harus jadi special forces. ITB sudah dipilih putra-putri terbaik Indonesia. Sekarang jadi special forces untuk Indonesia membangun negeri ini, gitu. Jangan jadi pelengkap penderita, jangan, ya. Itu pesan saya. Siap, terima kasih, Cak. Iya. Baik, terima kasih jawabannya, Cak Rudi. Cukup menjawab ya, Cak Prasetya. Kita lanjut. Ada yang bertanya lagi. Ini dari Ning Arfiani. Saya ibu rumah tangga, bagaimana memotivasi anak yang berpindah-pindah kampus kuliah? Bagaimana, Pak? Kasih contoh. Sebetulnya disuruh ikut acara ini dia. Suruh ikut acara ini. Karena, tapi gini, anak saya juga nggak bisa dipaksa. Jadi anak saya ada tiga lulus ITB, yang nomor 1 itu Aeronautical Engineering. Dia ternyata pada waktu dia sekolah di ITB, saya dipanggil rektor. Kenapa? Karena dia dapat peringatan untuk drop out. Saya tes IQ-nya 139. Loh, kok drop out ITB? Saya bujukin lagi. Kemudian, tiga-tiganya masuk ITB. Yang kedua, lulus dari SBM. Ini kakaknya belum lulus. Lulus dari SBM summa cum laude. Saya paksa kakaknya ini ikut hadir di wisuda ITB adiknya. Adiknya juga nggak bilang bahwa dia nilainya bagus. Dipanggil di sana, di Sabuga sana. Aisyah Maria Namira, summa cum laude. Saya lihat mukanya anak saya yang pertama. Pucat dia. Wah, setelah selesai dia tanya, Dek, gimana sih Dek caranya? Belajar dong, Kak. Gitu. Ya, setelah itu berapa bulan kemudian dia lulus. Oke, setelah lulus, saya minta dia sekolah di UI, MMUI. Cum laude. Bahasa Inggrisnya bagus kan, sekolahnya di Amerika. SD-nya di Amerika. Bahasa Inggris bagus. Cum laude. Kemudian saya tanya, setelah lulus, sekarang dia kerja di Singapura. Nggak tahu dia ikut apa enggak, saya nggak tahu. Saya tanya, Nak, kamu senang sekolah di ini manajemen? Wah, senang Pak. Ini senang. Pelajaran apa yang kamu nggak senang di UI? Enggak ada yang nggak senang. Semua senang. Gitu. Yang di ITB kamu senang apa? Nggak ada yang senang. Bukan kamu lulus. Lah Bapak yang nyuruh aku masuk ITB. Aku tuh nggak senang. Jadi saudara-saudara, aku salah. Ternyata anak itu nggak bisa dipaksa. Sekarang pekerjaannya sempurna. Jadi makanya kenalilah diri saudara. Tidak semua orang suka pelajaran dan pekerjaan tertentu. Dan nggak bisa dipaksa. Jadi ibu jangan pernah sekalipun maksa anak untuk memilih pilihan itu. Jangan. Biarkan mereka, tapi kasih peluang, kasih bimbingan, kasih contoh. Alhamdulillah, ya saya juga alhamdulillah, saya nggak malu, anak saya lulus ITB juga. Tapi yang dua nilainya bagus, yang nomor 2, nomor 3. Gitu seperti kita. Ya, baik. Begitu ya, Ning. Semoga menjawab ya. Nah, seperti itu. Ini ada pertanyaan, mungkin pertanyaan terakhir ya.
Itu ada yang tanya di itu ya? Di chat. Ya. Ya Pak. Ini dari Cak Indra. Terima kasih atas ilmunya. Izin bertanya, kebetulan saya baru selesai ambil Master of Supply Chain di Melbourne dan sekarang sedang stay di sini dengan visa TR. Nah, beberapa orang merekomendasikan saya untuk gaspol langsung ambil S3, tapi di sisi lain saya sama sekali belum ada pengalaman kerja karena dari S1 langsung ke S2. Lebih baik mencari pengalaman kerja dulu atau bagaimana ya Pak? Bapak mungkin akan merekomendasikan saya untuk ambil S3, tapi saya juga agak minder dikarenakan pengalaman kerja itu terlihat penting dalam hal studi case atau problem solving. Nah, bagaimana ini Pak? Sekolah. Karena peluang nggak datang 2 kali. Saudara begitu berhenti, S3-nya mungkin nggak ada seumur hidup. Ini yang saya alami. Saya berhenti dari Stanford tahun 96, sekarang berapa tahun udah? 24 tahun. Belum ada kesempatan. Baru sekarang saya bisa daftar ke ITB S3. Saya bukan cari ilmu, saya mau bagi ilmu. Jadi, menurut saya seluruh anak ITB harus S3. Menurut saya. Karena apa? Anak putra-putri terbaik Indonesia. Kenapa begini? Jadi waktu di Amerika, itu Cina ngirimkan 500 juta orang setiap hari, setiap tahun ke Amerika. Mereka itu yang bisa ngambil S3 semua ngambil dokter. Dan setelah selesai, tidak boleh pulang. Seperti Jepang. Nggak boleh pulang pemerintahnya. Nah, bikin network. Jadi kalau orang Jepang juga, dia bikin network antara Jepang dan Amerika. Kalau bisnis, dia bikin network. Kalau politik, bikin network. Setelah network jadi, dites dulu. Setelah networknya jalan, baru mereka boleh pulang. Pada waktu orang-orang Cina, PhD, dari Amerika pulang ke Cina, mereka jadi menteri. Temannya di Amerika siapa? Jadi menteri juga. Ngerti ya? Yang sini jadi dirjen sana. Negosiasi antar negara gampang. Di Indonesia, ya gimana? Iya, ya apa? Anak ITB sekolah master aja nggak mau. S3 nggak mau. Anak ITB harus semua jadi S3. Kenapa? Wakilnya Indonesia udah dijadikan putra-putri terbaik, kok terus tidur. Jadi yang rugi Indonesia, bukan saudara, bukan keluarga saudara, Indonesia yang rugi. Jadi pesan saya S3. Nanti yang lain Allah kasih. Pesan saya itu. Baik, begitu ya Cak Indra. Dan pertanyaan tadi menutup materi ini, menutup acara ini. Namun mungkin terakhir Pak, ada closing statement mungkin Pak dari Cak Rudi. Monggo Cak. Anak-anak ITB harus S2 atau S3. Nggak ada yang S1. Udah nggak zamannya. Saya aja S2-nya 3 kok. Itu zaman dulu. Aku orang kuno. Masa sampean S1 aja? Nggak bisa. Saya harus sekolah. Dan saya sekarang sedang S3. Dan network saudara akan lebih luas. Dan nggak perlu di satu universitas saudara boleh pindah-pindah. Networknya luas sekali. Jadi, kenapa? Indonesia butuh. Indonesia butuh sekali. Butuh orang pintar. Dan orang pintar yang baik. Jadi, insya Allah anak-anak IPB baik, sekolah. Dan kalau ada apa-apa, kembali ke diri kita, sabar dan syukur. Tapi pantang menyerah. Karena ya Allah kan nggak nyuruh kita nyerah. Nggak pernah. Bunuh diri nggak ada di Islam, nggak ada. Jadi nggak ada. Nyerah itu nggak ada. Fight. Soal dapat apa enggak, itu urusannya Allah. Allah udah ngatur kok. Dan rezeki nggak usah dikejar. Gini, hidup saya itu terbagi beberapa periode ya. Periode pertama, 10 tahun pertama, apapun yang saya minta terjadi. Saya di Garuda 1 tahun naik pangkat 2 kali, naik jabatan 2 kali pernah. Makanya saya umur 36 menjadi kepala GMF. Semua terjadi. Tahun ke-10 paruh kedua, setelah pulang dari Harvard, semua tidak terjadi. Semua tidak terjadi. Paruh ketiga, ada yang terjadi, yang tidak terjadi. Nah, kalau kita nggak sabar kan stres, stroke, segala macam gitu ya. Sudah. Kembali lagi, sungguh-sungguh, tetap fight, bukan untuk diri kita sendiri, untuk ngasih contoh kepada orang lain. Indonesia butuh kita. Indonesia butuh alumni ITB. Indonesia butuh saudara-saudara. Jangan berhenti.
sekolah setinggi-tinggi, kemudian bagi ilmu saudara untuk Indonesia. Pesan saya itu. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Cak Rudi. Itu pesan terakhir dari Cak Rudi. Indonesia butuh Anda. Sekolah setinggi-tingginya, Indonesia butuh kita. Baik, terima kasih. Sekian acara kali ini, namun jangan dulu leave karena akan ada pengumuman dari Ketua Ikatan Alumni ITB. Monggo Cak Tomo, monggo saya persilakan. Ya. Terima kasih banyak Cak Rudi atas sharingnya, pengalamannya luar biasa. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Teman-teman warahmatullahi semuanya, wabarakatuh. ini Bawa, sesi yang terima kasih hadir, Bawa. Makasih Pak Rudi, senang ketemu lagi Pak. Makasih Pak. Iya. Sorry Pak Tom. Iya. Siap. Ya, saya pribadi ini merasa bersyukur sekali dan merasa terhormat bisa ketemu, berkenalan dan menjadi bagian dari impiannya Pak Rudi, Cak Rudi ini. Jadi mungkin saya juga ingin sedikit flashback karena ini ada sesuatu yang bisa kita ambil hikmahnya. Saya dengan Cak Rudi ini tidak kenal sama sekali, beliau sangat senior, mesin 71, saya TI 85. Cak Rudi di Jakarta, saya di Surabaya, itu sesuatu yang jauh lah sebenarnya, tidak ada kaitannya. Tapi berawal dari bulan Februari tahun 2019, waktu itu pemilihan umum ketua IAITB Jatim, dan saya waktu itu terpilih menjadi ketuanya. Dan saat itu saya juga sebenarnya tidak mencalonkan diri, karena saya prinsipnya saya tidak akan mencalonkan diri untuk mencapai jabatan tertentu. Meskipun saya sebenarnya sudah menjadi sekum selama 2 periode. Tapi ada teman yang mendorong saya untuk menjadi atau mencalonkan menjadi ketua, akhirnya saya masuk dan terpilih. 2 minggu pertama itu saya hanya sifatnya untuk silaturahim, dan silaturahim pertama saya adalah ke Bang Ridwan Jamaluddin, Ketua IAITB Pusat di Jakarta. Saya langsung datang ke Jakarta, saya silaturahim dan ya diterima dengan baik dan seterusnya. Saya mau minta arahan dan seterusnya. Bulan Maret, saya nggak tahu, saya hanya waktu itu berniat untuk menjadi ketua IAITB Jatim adalah untuk berbagi atau untuk mendarma bagikan apa yang bisa saya dharma bagikan. Bulan Maret saya tahu-tahu dikontak oleh Pak Rudi, Cak Rudi. Saya nggak kenal sama sekali, hanya ingin ketemu di Surabaya, akhirnya ketemu dan akhirnya berlanjut seperti sekarang ini. Jadi niat yang tulus, kemudian network yang kita punya itu memudahkan Allah untuk memberikan jalan kita ketemu dengan orang-orang yang visinya sama. Kemudian mulai dari situ kita dengan Cak Rudi membuat satu program, membuat satu badan atau perusahaan yang intinya untuk membantu perusahaan-perusahaan di BUMN, perusahaan swasta, dan perusahaan-perusahaan UKM untuk menjadi perusahaan kelas dunia seperti yang sudah dilakukan oleh Cak Rudi di banyak perusahaan. Dan itu membuat saya merasa terhormat, saya merasa semangat sekali karena kata-kata yang luar biasa dari Cak Rudi yang sering diungkapkan dan menjadi pegangan saya adalah hidup hanya satu kali. Kenapa kita nggak membuat yang terbaik? Ini luar biasa. Cak Rudi udah 68 tahun. Beliau masih sangat semangat untuk sharing, sangat semangat untuk berbagi. Sementara kita, ya saya umur 50-an tahun, teman-teman yang masih muda-muda, ini kesempatan yang luar biasa dan harus menjadi pegangan bahwa hidup hanya sekali, kenapa nggak bikin yang terbaik? Ini menjadi pegangan saya. Nah, itulah kira-kira yang alur cerita atau kenapa saya bisa ketemu dan akhirnya berpartner dengan Cak Rudi untuk membantu perusahaan-perusahaan BUMN, membantu perusahaan swasta, dan nantinya UMKM bahkan akan idenya dan visinya Pak Rudi kita gratiskan. Kita akan menjadi perusahaan atau konsultan yang benar-benar berbagi dan mempunyai dampak yang biasa untuk
membangun Indonesia yang lebih baik. Saat ini kita dipercaya membantu anak perusahaan di Krakatau Steel untuk dari minus bagaimana kita akan bantu menjadi positif, bahkan menjadi perusahaan rumah sakit kelas nasional dan akan berpartner dengan rumah sakit internasional. Ini tantangan yang luar biasa. Ini baru satu. Masih banyak lagi sebenarnya perusahaan-perusahaan Indonesia yang seharusnya bisa menjadi perusahaan-perusahaan kelas dunia. Nah, saat ini dengan apa yang bisa kita lakukan, kita melakukan beberapa hal, salah satunya adalah training yang kita lakukan secara online. Dan ini yang tadi disampaikan Kak Rudi bahwa dalam waktu dekat kita pun akan melakukan training. Dan trainingnya itu memang berbayar karena itu sesuatu yang nilainya sangat mahal. Pak Rudi belajar di MIT, Harvard itu ilmunya mungkin modul yang akan kita sharingkan itu modul 1-2 semester di Harvard, di MIT, tapi dikemas menjadi satu modul yang komplit dalam waktu 2 hari. Nah, itu yang mungkin bisa saya sampaikan dan sekali lagi saya secara pribadi itu sangat bersyukur, sangat merasa terhormat sekali dan kenapa juga salah satunya motivasi saya terutama dengan teman-teman yang muda ini di IAITB Jatim ini itu adalah kita mau membangun Indonesia yang positif, membangun Indonesia yang lebih baik. Kita baru bisa dari sisi sharing, oke, kita sharing aja mulai. Kita sudah mulai bulan April akhir, sampai dengan sekarang sudah mulai ada 7-8 kali sharing. Dan tentunya ini sangat-sangat terbuka sekali teman-teman, baik dari ITB maupun dari alumni yang lain, dari masyarakat yang lain-lain. Ayo kita join di sini, kita saling sharing, kemudian kita saling berbagi untuk membangun network, membangun kompetensi masing-masing kita, dan kita bersinergi untuk membantu menjadikan Indonesia lebih baik. Mungkin itu dari saya. Ini mungkin teman-teman juga perlu sharing dari anak muda, mesin 84, ya, mesin 85. Mesin 84 ini kita bulan Agustus 2019 dengan Pak Rudi kita datang ke ITB khusus untuk merekrut teman-teman yang IQ-nya 120 ke atas. Dan waktu itu ada beberapa mahasiswa, ada beberapa lulusan yang masih baru. Kemudian kita interview, Pak Rudi menceritakan visinya, kemudian setelah itu kita interview dan kita pilih yang terbaik, ada yang IQ-nya 135, ada yang 145 dan seterusnya. Akhirnya ketemu dan kita di sini ada Gigih ini asli Surabaya, dia di Semala dulu waktu itu dan angkatan 2014 kalau nggak salah di mesin ITB. Nah mungkin saya pengen Gigih sharing ini kalau nggak keberatan sebagai arek Jawa Timur. Tapi dia belum sisiran itu. Belum sisiran dia. Berantakan Pak. Waduh, ini Gigi luar biasa ini. Dari Jawa Timur, dari Surabaya, Semala. Silakan Gigi, ada waktu mungkin 2 menit untuk sharing apa yang kesan-kesannya Gigi ketemu dengan Pak Rudi, kemudian direkrut, kemudian sudah menjadi bagian timnya Pak Rudi, tim kita yang membantu PT POS untuk menjadi lebih baik. Silakan Gigi. Ya, selamat pagi Ibu Bapak sekalian dan rekan-rekan sekalian. Perkenalkan saya Gigi. Saya lulusan ITB dari Teknik Mesin dan angkatan 2014. Saya asal dari Surabaya. SMA dulu di SMA 5 Surabaya. Kurang keras suaranya. Halo ya. Ya. Ya, ini ya. Perkenalkan saya Gigi dari Teknik Mesin 2014 ITB. Saya asal dari Surabaya, dulu kebetulan sekolah di SMA 5 Surabaya.
Kalau selama ini saya mendapatkan banyak sekali manfaat ya ketika saya bergabung di perusahaannya Pak Rudi ini. Banyak ilmu-ilmu baru yang saya dapatkan mengenai manajemen yang mungkin belum pernah saya dapatkan di perkuliahan. Terus saya juga mendapatkan ilmu, selain ilmu manajemen, saya juga mendapatkan ilmu pembelajaran hidup ya dari mungkin rekan-rekan yang ada di perusahaannya Pak Rudi ini, khususnya dari Pak Rudi. Mungkin itu. Oke, terima kasih Gigi. Ini ada lagi yang terbaru ini, belum lama kita rekrut, namanya Ilham, adik kelasnya Gigi, mesin 2015 ini. Arema nih, Arek Malang ini, Ilham. Mungkin bisa cerita meskipun belum banyak berinteraksi, tapi Pak Rudi, Cak Rudi sudah menekankan, ayo kamu langsung daftar MIT, langsung daftar Harvard ini, teman-teman yang muda ini. Silakan Ilham, bisa sharing sedikit mungkin. Mana sih? Ilham monitor. Dia nggak ada suaranya. Oke, nggak ada suaranya. Baik, kalau nggak ada suaranya, mungkin dari saya cukupkan sekian. Sekali lagi terima kasih Cak Rudi, dan menurut saya manusia yang langka di Indonesia dan butuh support dari teman-teman semua. Nggak mungkin hanya 2-3 orang, 5 orang, ini harus puluhan, ratusan yang punya visi yang sama dengan Cak Rudi untuk membangun Indonesia yang lebih baik. Ya. Itu dari saya secara pribadi, dan saya sebagai Ketua Ikatan Alumni ITB Jawa Timur juga merasa terhormat sekali kita bisa punya kesempatan sharing session yang rutin seperti ini dengan menghadirkan narasumber, teman-teman yang luar biasa yang mau berbagi dengan hatinya, mau berbagi dan berdiskusi dengan teman-teman semua, dari semua alumni, dari semua komponen masyarakat, kita bisa berkumpul di acara sharing session ini. Itu saja. Saya boleh sedikit Pak Tom? Sebentar. Silakan. Jadi saya harap seluruh alumni ITB, seluruh alumni universitas di Indonesia daftar ngambil strata lebih tinggi. Segera. Mulai hari ini, siapkan TOEFL dan siapkan diri. Yang lain Allah yang ngatur. Pesan saya itu aja. Baik, terima Siap. kasih. Oke, silakan moderator. Ya, terima kasih Cak Tomo, terima kasih Cak Rudi. Ini saya jadi bertanya-tanya ini. Kapankah diadakan lagi rekrutmen yang tadi, rekrutmen anak muda itu? Kok saya tertarik sekali gitu. Mungkin teman-teman di sini yang lain pun sangat menunggu gitu, infonya kapan, apakah ada lagi atau bisa kita dapat infonya di mana, seperti itu. Ya, Cak Tomo, nanti kalau ada info rekrutmen lagi. Ada, pasti ada. Ya, mungkin bisa di-share di grup. Kemudian banyak juga yang bertanya tentang ini, kelas berbayar yang tadi Pak Tomo ceritakan. Ini sudah saya share, mungkin terlihat ya. Ini tadi banyak yang bertanya, flyernya mungkin mau langsung mendaftar bagaimana. Ini mungkin bisa dijelaskan sedikit ya, Cak Tomo? Flyernya saya boleh cerita dulu Pak Tom, boleh cerita ya. Silakan Pak Rudi. Ya. Dulu tahun 2019 kita bikin training, 1 orang itu 5 juta. Pernah juga di Jakarta 1 orang 25 juta. Waktu dengan Bukopin 1 orang 25 juta. Sekarang bayarnya 1 talent. 1 talent itu kalau dari 1 juta itu kira-kira Rp250.000 saja. Ya daripada makan siang puasa sebentar, daripada traktir 250.000. Kenapa kita bikin policy ini? Karena sebanyak-banyaknya orang Indonesia harus ngerti ini. Sebanyak-banyaknya direktur, GM, Vice President, manajer harus ngerti ini. Kalau ini diterapkan di perusahaan, nggak ada yang bangkrut, Indonesia hebat. Gitu. Silakan Pak Tom. Ya, baik. Jadi pengalamannya Pak Rudi
membenahi atau melakukan turnaround di Merpati yang beliau sampaikan tadi, dari rugi 1,5 atau 1,4 miliar per hari, ya, bukan per bulan, per hari, menjadi untung 400 atau 500 juta dari per hari. Itu dalam waktu 6 bulan. Pernah beliau melakukan turnaround di perusahaan, salah satu perusahaannya Trakindo. Trakindo itu pemiliknya salah satu orang terkaya di Indonesia. Dari minus 2 miliar per hari menjadi positif, saya agak lupa, 600 juta mungkin per hari dalam waktu 4 bulan saja. Nah, ilmu-ilmu tersebut itu benar-benar aplikatif dari apa yang beliau dapatkan dari Harvard, dari MIT, diterapkan dan menghasilkan luar biasa sekali perubahan EBITDA atau profit dari perusahaan itu. Nah, itu yang nanti Pak Rudi akan sharingkan di training selama 2 hari ini. Jadi trainingnya tanggal 9 sampai 10 dibagi menjadi 4 sesi. Hari pertama 2 sesi, hari kedua 2 sesi juga, yang tadi Pak Rudi sampaikan. Kita pernah melakukan in-house training di beberapa perusahaan, di Inka, di PLN, PT Pos, Pindad, Barata, ya. Dan ini untuk umum, artinya semua orang boleh, silahkan dengan, ya kalau tadi Rudi mengatakan dulu dijual dengan harga jutaan rupiah, sekali training ini hanya 300.000 kalau atau 250.000 kalau membayar lebih awal. Jadi ini kesempatan yang luar biasa bagi teman-teman semuanya, ya, baik yang di saya tambahkan. Ya. Pak Tom boleh ya. Jadi kalau adik-adik, anak-anak semua punya ilmu ini, punya tools. Jadi kalau kita sekolah di mesin ITB dulu, kita belajar mekanika fluida, heat transfer gitu kan ya. Terus kita tanya sama tetangga kita, Pak tetangga, aku punya ilmu. Ilmu apa? Mekanika fluida. Kamu tak ajarin mau nggak? Nggak mau. Tapi kalau ilmu saya ini, Pak, aku punya ilmu. Ilmu apa? Ilmu bikin untung perusahaan. Mau diajarin? Oh, mau semua. Jadi kalau saudara ikut kursus ini, saudara bisa tahu caranya bikin untung perusahaan. Dan ini berguna untuk startup maupun para manajer, GM, direktur, karena kita berharap makin banyak agents of change. Apakah itu dokter, apakah itu insinyur, SH, merubah Indonesia luar biasa. Makanya terus terang kita murahin, karena kita butuh massa. Makin banyak massanya yang mengerti ini akan berubah. Karena terus terang strategi execution itu sangat susah. Lebih susah dari bikin strateginya. Karena hambatan adalah budaya, kemudian koordinasi, banyak sekali. Nah ini kita ajarkan di 2 hari ini. Pelajarannya materinya berat. Tadinya ini kan kita ajarkan 1 hari. Tapi banyak yang kelenger gitu. Jadi kita bikin 2 hari. 2 hari kita ada workshop, cukup waktu untuk bernafas. Nah, saya kira itu. Itu Pak Tom. Silakan. Baik. Ya. Silakan Neng Lina, moderator, kembalikan. Terima kasih. Itu ada pertanyaan ya? Ada pertanyaan. Mereka minta ini ditampilkan ya, oke, saya kira. Mungkin di-share nanti ke ini WA-nya. Iya, nanti saya share ke grup WA. Baik, terima kasih informasinya. Mungkin ini sudah saya share juga di screen, bisa dilihat flyer atau poster untuk training berbayarnya. Nanti kalau misalkan mau mendaftar bisa register link di bit.ly EBITDA training, atau bisa lihat kontak personnya Cak Azam dan Cak Ilham di sini. Ya, monggo di foto atau di screenshot biar nanti. Ilham tuh ada di situ sekarang. Ya, Ilham sedang ada di sini, bisa di chat private juga, silakan untuk yang mau mendaftar. Baik, terima kasih. Terima kasih kepada Cak Rudi telah membagikan pengalamannya sebagai narasumber. Terima kasih juga kepada seluruh partisipan. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Saya mewakili Ikatan Alumni ITB Jawa Timur, Sharing Session Learning Forum. Terima kasih banyak untuk semuanya. Sampai ketemu di pekan depan, karena kita rutin mengadakan webinar setiap pekan, hari Rabu malam dan hari Kamis pagi.
Baik, sekian saja. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, Lina belum foto bersama Lin. Oh iya. Moderator. Baik, Foto. yang belum live, tolong jangan dulu live ya. Kita foto Ya. bersama dulu ya. Semuanya tolong dinyalakan videonya, ya, kameranya, ya. Tolong tersenyum. Wah gagah, Awi bawa gagah Pak Rudi ya. Masih gagah Pak Rudi, alhamdulillah. Sehat Pak Rudi. Alhamdulillah, alhamdulillah. Wah saya jenggotnya kalah ini. Sama kita. Semua sudah menyalakan kameranya, videonya. Sudah. Videonya. Sudah. Siap, 1, 2. Siap, 1, 2. Berikutnya, tahan. Oke. 1, 2. Ya, berikutnya lagi. Siap. Senyum. 1, 2. Berikutnya lagi. Sebentar. Tahan, ya. Kalau yang videonya masih ketutup, silakan dibuka. Ya. Berikutnya lagi, tahan. 1, 2. Ya, terakhir. Masih tahan ya. Senyum. Sip, baik. Terima kasih banyak. Oke, materinya selesai hari ini. Terima kasih banyak. Mungkin bagi yang ngasih mau sapa-sapa, silakan ya. Karena di sini biasanya memang di sharing session ini setelah materi selesai, banyak yang tidak langsung end atau leave meeting karena masih mau menyapa kawan lamanya yang ada di sini. Monggo silakan. Tidak saya end dulu. Itu ada Pak Aris dari Cirebon. Ya Pak, terima kasih Pak. Apa kabar? Jurusan apa? Ya Pak. Jurusan apa? Saya kebetulan di lembaga LP3I Pak, lembaga pendidikan LP3I. Oke. Ini ilmu ini bagus kalau Bapak mau ikuti bagus kok. Bagus ya, untuk di-share untuk orang Indonesia ya. Kebetulan saya temannya Pak DL Pak Wilarso. Oh iya. Ya. Jadi Bapak terima kasih, Pak. sudah pernah ikut belum? Ya Pak, belum Pak. Sudah, belum. Ikut deh yang ini murah kok. Ya Pak. Ya. Makanya saya juga tertarik tadi Pak. Cuma rong atau seket kok. Oke. Terima kasih Pak. Silakan. Salam buat Pak Dwi Larson ya. Nggih, Pak, nggih. Bu Arfiani. Halo, Assalamualaikum. Salam, silakan. Ini saya ibu rumah tangga nih Pak. Kira-kira apa manfaatnya ya kalau saya ikut ibu rumah tangga dan guru? Gini. Ini pelajaran yang ada di Pak Tom nanti bisa untuk bikin warung gado-gado. Bisa untuk bikin roti donat. Bisa untuk bikin warung teh botol. Jadi ilmunya bukan untuk memperbaiki perusahaan seperti Trapindo, Garuda, bukan. Ini bisa untuk bikin warung kecil-kecil. Karena kita diajarin bagaimana kita mengelola perusahaan untuk jadi untung dengan sangat efisien. Itu pasti berguna. Oh gitu ya. Saya juga guru sih Pak, guru PAUD. Oh iya. Nanti kalau perlu bukan jadi guru tapi jadi pemilik PAUD. Amin. Jadi, nanti akan bisa karena bisa ngelola dengan sangat efisien. Amin. Ya. Ya, insya Allah. Kalau ada kesempatan digabung. Iya, silakan. Hebat Pak Rudi, hebat banget. Alhamdulillah. Selagi masih sehat. Allah masih kasih kesehatan. Amin. Pak Rudi. Iya, silakan. Izin pamit Pak Rudi. Monggo. Salat dulu Pak. Silakan. Dari jam 10. Oke, terima kasih kehadirannya. Izin pamit Pak. Monggo Pak Aris. Assalamualaikum. Nggih, matur nuwun.
Saya dari Cimahi, Pak. Jawa Barat, Cimahi. Sorry Tomo, Mbak Lina, saya Ibu. Oh iya. Monggo, matur nuwun. Assalamualaikum. Salam. Matur nuwun, Bu. Sami-sami. Iya. Waalaikumsalam, Pak Uum. Assalamualaikum, saya mundur dulu, Pak. Oh iya, silakan. Salam buat keluarga. Mundur dulu. Silakan. Mundur dulu, Pak Rudi. Pak Tomo, makasih, Pak. Monggo, Pak. Pamit, Pak. Makasih ilmunya luar biasa. Iya, Bu Arfiani, monggo. Insya Allah saya bergabung lagi di kesempatan yang lain. Bu, terima kasih. Ini luar biasa ya Cak Rudi, meng-create peluang gitu ya, bukan mencari peluang, tapi menciptakan peluang gitu. Nah ini dan peluangnya bukan hanya untuk saya, untuk seluruh anak-anak. Betul, jadi Indonesia. Ya. Betul Cak Rudi. Jadi memang sedikit sekali yang orang yang bisa menciptakan peluang gitu ya. Jadi banyaknya orang mencari peluang gitu kan, PR-nya bagaimana mencari peluang gitu kan. Nah ini Cak Rudi bagaimana mulai sekolah itu menciptakan peluang. Yang nggak ada beasiswa dibuat ada beasiswa gitu ya, gimana caranya gitu kan, dibuat gitu kan. Nah ini memang ilmu, ada spiritualnya juga di situ, yang tidak tidak hanya kombinasi rasional, tapi memang ada kombinasi spiritual juga yang dijalankan gitu ya. Jadi mungkin itu sisi yang mungkin tidak sempat dibahas tadi sebenarnya ya, tapi saya kira luar biasa insightful, dan harapannya anak muda nih bisa banyak mengikuti lah. Itu. Terima kasih ya. Karena sebetulnya Allah kan sudah menyediakan. Rezeki kita udah disediakan tuh. Cuman kita mau ambil apa enggak? Harvard sudah tersedia, MIT sudah tersedia, Stanford sudah tersedia. Cuman kita mau ambil apa enggak? Kita enggak tahu bahwa itu sebetulnya peluang untuk kita. Jadi kita buka mata hati juga, dan buka semangat gitu. Matur suwun Pak Rudi. Monggo, matur nuwun nih Pak, matur nuwun kehadirannya. Pak Rudi, ya. Tambahan bahwa saya bermimpi memang harus muncul seperti Pak Rudi ini, termasuk yang sudah mendahului kita, Pak Rudi B.J. Habibie, bahwa Indonesia itu sebenarnya kan luar biasa potensi manusianya maupun alamnya. Nah, sementara Pak Rudi kan juga background-nya di Dirgantara. Bisa nggak mungkin perlu roadshow untuk bikin mimpi besar bahwa bangsa Indonesia nanti bangsa besar, anak-anak Indonesia dibukakan peluang inilah Indonesia sebenarnya punya potensi, anak-anak pintar dan punya jalur besar menuju persaingan global di Harvard. Saya tertarik sekali, dan ini kayaknya Pak Rudi perlu roadshow, IAITB Jawa Timur perlu sebagai pelopor untuk menggaungkan mimpi-mimpi besar bangsa Indonesia, karena Indonesia luar biasa tidak kalah dengan bangsa yang lain, karena memang otak manusia sama. Mungkin itu kira-kira Pak. Iya, kita sadari bahwa sebetulnya kita lahir sudah dikasih IQ Allah. IQ-nya 120, 150, masa didiamkan aja? Ini anak-anak di ITB banyak sekali. Yang IQ-nya di atas 140 itu banyak. Nah, terus Indonesia diemin aja. Yang rugi siapa? Rugi bangsa ini. Gitu. Nah, kalau di Singapura, setiap warga negara dicek oleh negara berapa IQ-nya, sampai mana dia bisa sekolah, disekolahkan. Penduduknya sedikit. Jadi semua diidentifikasi dan semua dikasih beasiswa. Sama dengan di Cina. Makanya Cina bisa berubah ya karena pemerintahnya punya program itu. Di sini nggak ada. Nggak usah nyalain pemerintah. Kita siapkan diri kita. Tes IQ kita seberapa, siapkan TOEFL kita, sekolah ke semaksimal mungkin. Insya Allah kita bisa bangun Indonesia lebih baik. Nggak usah ribut yang kesana-kesini. Karena anak ITB kan sudah, kalau di papannya itu, selamat datang putra-putri terbaik, terus tidur. Lah ngapain tidur? Kerjaan banyak Bang itu. Bantu orang yang bikin warung pisang goreng rugi terus bikin untung kan bisa. Nah ini kita bicara. Kita share.
Ya, terima kasih Cak Adi tadi masukannya, dan mohon supportnya juga nih supaya mimpi-mimpi dari Pak Rudi ini bisa tersebar ke teman-teman semuanya seantero Indonesia ini. Terima kasih Cak Adi. Amin. Siap. Assalamualaikum Pak Tomo. Masih di Kalimantan. Pak Rudi. Monggo, silakan. Saya menyampaikan terima kasih juga ke Pak Rudi. Safik siapa? Tinggal di Cilegon, cuma sedang di Jerman. Pak Fatsul, Assalamualaikum Pak Fatsul. Oke. Jangan pulang. Ya. Siap Pak Rudi. Saya tadi sempat bertanya atau memohon inspirasi sekiranya ada yang Bapak barangkali sesalkan selama di Amerika tidak melakukan. Ternyata lebih baik kuliah serius sampai tesisnya tuntas, Pak ya. Iya, dan nilainya bagus. Dan profesor kita kagum sama kita. Oh iya. Dan teman-teman kita, karena teman-teman kita akun network. Jadi begitu kita pulang itu network kita. Berbuat baik, bersahabat dengan mereka, semaksimal mungkin, sekolah setinggi mungkin, sebaik mungkin. Orang Indonesia baik. Syafiq orang Indonesia yang baik dan hebat. Itu dikenang sama mereka. Nanti kita mau ngerjain, mau bikin apa aja gampang. Itu datang sendiri itu. Dan melalui profesor pun bisa jadi wasilah banyak opportunity, Pak ya. Oh iya, artinya jika sebetulnya. Betul. Iya. Betul. Makasih Pak Rudi atas inspirasinya. Pak Saritomo sedikit punten, saya tadi barusan japri Bapak. Saya kerja di KS dan istri saya juga di Krakatau Medica, Pak. Dan siapa namanya? Amanda. Saya Amanda juga masih di Amanai, tapi sebetulnya udah agak cuti kan dari Cilegon. Sekjen di Banten, Pak, IAITB. Kalau berkenan, saya ingin diskusi lebih lanjut dengan Bapak. Ketuanya masih Cak Alugoro ya? Pak Alugoro, Pak, masih, Pak. Oke, salam buat Cak Alugoro. Adik kelas siap. itu. Oh gitu, TI 86, Pak ya? 87 beliau. Iya, beliau 87, ya betul. Iya, Oke, nanti kita bisa bikin kolaborasi lah di sana dengan IAITB Banten. Oh siap. Di Jerman ada IAITB nggak? Ada Pak. Ya, ada. Ketuanya sekarang Pak Lurahnya Pak Chandra. Itu adik kelas saya juga itu. Ya. Gini aja, kita bikin sesi yang free untuk materi 21, Pak Tom. Oh siap Pak. Beliau elektro Pak, elektro 86. Ketua elektro, betul. Jerman itu. Saya siap membridging Pak kalau ada yang bisa ada program yang gratis untuk materi modul 1 ada. Oh baik. Iya. Nanti Pak Tom sama Syafiq bicara deh. Siap. Iya. Syafiq angkatan berapa? Saya tambang 98 Pak. Oke. Metalurgi. Ya. Saya permisi Japri Pak Tomo ya barusan ya. Oke, siap. Nanti kita. Makasih Pak. Terima kasih Syafiq. Makasih Pak Rudi. Terima kasih banyak. Pak Catur Hernanto masih monitor. Catur Hernanto. Silakan Pak Ahmad. Bismillah. Oke Pak Tom, kalau nggak ada lagi, saya pamit ya. Salam. Siap. Pesan saya, anak ITB harus sekolah dan sharing ke Indonesia, itu aja. Ya, dengan cara apa aja. Ya. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pak Rudi, sangat sukses S3-nya.